Halo Jebret Tim, weekend sudah siap menyambut kita. Dan kemarin kalau kita ngerasa sepi karena nggak ada liga-liga yang menarik, adanya piala-piala domestik, sekarang weekend sudah kembali ada liga. Jadi buat kalian yang para jomblo dan juga kesepian di weekend, kalian bisa kembali ada yang menemani kalian tanpa harus rungsing dan juga galau sambil nonton bola yang seru. Dan sekarang di tanggal 3, tapi kita mau ngucapin juga buat Erik ten Hag yang kemarin berulang tahun. Dan sekarang bawa aura positif buat MU dan juga fansnya yang percaya sama proses dan juga progres yang mulai ditunjukkan oleh Erik ten Hag. Happy birthday Erik ten Hag. Mumpung dibuka dari Erik ten Hag, kita nyapa dulu dong nih. Ada fans Liverpool yang sekarang di peringkat 9. Ada fans Liverpool juga. Fans Liverpool juga. Ada Arsenal yang di peringkat pucuk, Coach Justin. Apa kabar semuanya? Ini kok enak sempit-sempitan gini. Enak ya? Perlu sofa baru. Nggak mau ada di panggung gitu. Emang sofa ini disiapkan Emang gitu untuk ya? bertiga sebenarnya. Oh iya. Tapi kalau ada yang lebih badannya gede, kayak Nesa. Iya. lain kalau ada bes, popon, satuin sini kan. Pam-pam, ayo. Kita bukan tadi dari Erik ten Hag, tapi ngebahas dulu dari anak asuhnya Erik ten Hag, yaitu Rafael Varane yang kemarin memutuskan untuk angkat sepatu atau gantung sepatu dari timnas Prancis. Ini apa faktor karena memang dia merasa sudah tidak bisa memberikan kontribusi yang layak, atau memang dia udah merasa sudah ada banyak orang yang bisa menggantikan di timnas Prancis? Dari coach dulu lah. Dia umur berapa sih? 29. 29-30 kan terlalu muda untuk ke Prancis. Tapi feeling gue ada kejadian internal terutama dengan Benzema. Benzema juga melakukan itu. Terus ya Deschamps ini untuk gue sih emang sering pilih kasih lah, kasarnya begitu. Dan semua orang berharap kan Zidane yang masuk. Ternyata dia perpanjang kontrak, nggak jadi. Dan gue bilang ini bukan murni karena dia memang mau fokus ke MU. Tapi ada faktor-faktor lain, dan 29 itu kan masih peak. Pemain bola itu kan 28 sampai 31-an lah peaknya di situ. Ya sangat disayangkan sebenarnya. Karena walaupun di atas kertas, stopernya Prancis segambreng, Ya. tapi lu juga lihat Konate Prancis juga kan, di kemarin. Liverpool terseok-seok juga. Jadi gue nggak ngerti, pokoknya banyak pilihan, tapi banyak yang nggak perform juga. Tapi kan kalau dia sebenarnya udah dapetin semua ya, Piala Eropa, Piala Dunia. Menurut Mas Aryo, apakah mungkin karena dia juga udah nyadar mulai ada Piala Eropa kan final doang. Oh iya, sama Portugal kalah ya. Tapi maksudnya kan dia udah mulai punya riwayat cedera yang juga nggak begitu bagus ya. Di Madrid pun udah mulai rajin cedera, dan di MU pun kemarin sempat juga terganggu cedera di awal-awal. Apakah mungkin ini yang faktor membuat dia udah habis nih masa gue di timnas Prancis? Kombinasi sih menurut gue ya. Maksudnya tadi emang lebih ke kalau gue cabut, gue bisa tenang karena stoknya memang banyak kan. Pilihannya banyak lah di lini belakang. Ya walaupun memang belum sekualitas itu, cuman kan ketika lo dulu mainin Varane sama Umtiti kan juga not at their best juga gitu, cuman perform mereka bisa juara dunia juga gitu kan. Jadi ada Kimpembe, ada Upamecano yang kemarin juga main, masih ada Saliba, masih ada Konate, masih ada Konde, banyak banget sih pilihan untuk di back tengah. Jadi in way dia merasa tenang untuk cabut. Cuman yang dia pribadi rasain ketika final Piala Dunia, dia main 113 menit sampai kelelahan, sampai kecapean, sampai dia ngerasa wah kayaknya gue udah nggak bisa nih main level gini untuk nanti konsen lagi di level klub gitu. Makanya dia kayaknya milih satu. Cuman dari usia sih agak aneh sih ya. Iya, masih 29. Cuman kalau lo lihat riwayat cederanya, ya gue bisa memaklumi sih kalau. Karena kan yang waktu habis Piala Dunia yang habis juara ya, habis itu pada ngedrop semua kan, yang habis itu sempat lama cedera kan. Umtiti juga ngedrop juga. Ya kan? Ya gini. Kalau lu sebagai pemain, lu benar-benar suka bermain di timnas karena level lu bisa mencapai segalanya. Nggak ada alasan. Itu yang dikatakan Haryo untuk gue bukan alasan. Haryo cuma berandai-andai. Ya mungkin kalau dia cedera, kecapean, mungkin nggak bisa. Itu dia omongin. Iya, dia mungkin mau mengatakan. Tapi kalau lu untuk timnas lo, kalau lu benar-benar pengen memberikan kontribusi terhadap negara lu, ya ini sebagai pemain bola itu di timnas. Tapi udah kan, dia udah. Oh iya betul. Cuman lu you don't stop gitu loh. You just don't stop di usia segitu karena lu masih bisa memberikan segalanya. Jadi kalau gue bilang ada something yang membuat dia nggak nyaman di timnas. Ini lu juga tapi berandai-andai kan sebenarnya. Iya, karena gue nggak bisa ngelihat faktor lain. Untuk gue itu bukan alasan.
Ya menarik sih Karena point of gue view. menempatkan diri gue seandainya gue pemain timnas, gue nggak bisa gue kecapean gue betul. You don't do that, ngerti nggak? Ya mungkin Secara motivasi physically kan dia ya. udah ngerasa itu. Decline. Dia udah ngerasa. Decline gimana? Bukan Apa decline, yang decline? maksudnya physically gue udah gak kuat untuk tampil habis-habisan. Gua Dan udah- dan dia kan ini 2 final Piala Dunia beruntun gitu kan. Maksudnya lu cuman kalah adu penalti terakhir ini. Kalau lu dapat juara di sini kan lu udah dapat 2 juara. Udah gitu di itu Euro juga di Lu Euro kalau sampai bilang final. gitu hanya untuk dia bukan Ronaldo yang ngincer rekor pribadi. You play for your country. Ya, That is different. Tapi mungkin Kalau dia belum dapat gue rasa dia Iya, itu menurut gua. Tapi kalau dia belum dapat kalau mungkin itu beda mah- cerita oke, kali. Oke. Kalau dia belum juara. But still, semua orang mau meraih Messi udah dapat 5-6 Ballon d'Or, tetap mau yang ke-7, 8, 9, 10. Ngerti nggak? Kalau Messi akhirnya dia pensiun juga kan emang dia udah achieve Ya, apa yang dia mau. Iya, tapi kalau lu sekali 2 kali juara is not enough. Ya, tapi Messi pernah pensiun. Ya betul, dan akhirnya bener. Pensiunnya baper tapi kan. Itu kan karena Pensiun karena ribut kan? Iya kan, iya, Iya, iya. dan bukan akhirnya ribut balik karena lagi dia kan? ngerasa udah 3 final berturut-turut gua kalah. Dan Itu sama ada dia. pressure kan. Nggak ada, Udah ada mulai- pressure. Secara dan- mental itu Udah dia mulai dibully dari katanya dia tekan. nggak bisa sebagus Maradona kan. Bahkan gue bilang kalau seandainya sekarang kita berandai-andai ini baru Iya. Zidane yang masuk, Benzema, Varane akan balik lagi. Oh, oke. Udah ada new environment apa suasana baru ya di sana. Iya, atmosfer iya. baru. Benzema sih lebih ke arah kasus kan dia. Nggak akrab ya. Enggak, dia terakhir si itu Zidane si Deschamps Deschamps. emang banyak pilih kasihnya. Iya. Cuman dalam kasus Zidane, Prancis sendiri nggak mau dia ada di situ ketika dia ada kasus yang sama Valbuena itu. Oh iya, mungkin. Makanya itu dia ya. di freeze kan, dibilang lu indefinitely ada suatu periode di mana lu nggak boleh main lagi untuk timnas. Akhirnya dicabut pas Euro kemarin. Takut jadi toxic ya mungkin. Iya. lo terakhir kan ada kasus lagi sama Deschamps. Oh yang iya yang dia Dia cedera, Iya, dicoret. nggak lagi. dicoret tapi disuruh pulang. Disuruh pulang. Iya, Kan terakhir. lucu gitu. Piala Dunia terakhir. Sementara di Madrid udah bisa main. Artinya cederanya ringan kan? Iya, iya. Harusnya bisa dipertahankan, nggak usah jauh kayak Depay lah. Iya, Cedera dibawa. lu tetap main. Tetap ikut. Ngerti nggak? Minimal dibawa lah. Ya. Dan kenapa namanya nggak dicoret? Iya. Terus pas final disuruh ke sana, ya ngambek lah. Lu sebagai pakar telematika gimana, Len? Ya melihat kesimpulan teman-teman nih kan namanya keputusan mundur, gua kan pernah mundur ya. Ini makanya. Masih hangat ya. Baru mau gue celetukin kalau ada lanjutan. Berarti kan ada secara psikologis. Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Apalagi lu juga udah pernah dapat semua juga kan, penghargaan udah dapat 2 kali, udah, ya kan? jelas. Artinya motivasi lu juga mungkin ya nggak Nggak, dulu nggak selapar dulu apalagi gitu ya. kalau udah tentang hati nurani, Ya. ya kan kalau gua kan tentang itu. Iya, ya hati nurani. Nah, tapi kalau ini kan misalnya internal. Nah, internal kan berarti era Deschamps ini selalu ada konflik. Iya. Si gengnya Benzema sama gengnya Loris. kiper siapa? Loris. Ya kan itu internal. Faktor internal juga bener. Kemarin kan pas lari kecapean dia sampai jatuhin diri di deket. Iya, ya pinggir lapangan. Pinggir corner ya, lapangan, corner berarti situ. dia mungkin merasa sudah tidak mampu. Habis, ya. Mungkin juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal, kita nggak pernah tahu pemain-pemain bola Indonesia itu banyak keputusannya diputuskan oleh istri loh. Bukan pemain bola Indonesia, luar juga. Iya kan? Nah, itu kan kita juga nggak Oh, tahu. iya, iya, Kalau iya. istrinya bilang gua butuh waktu yang lebih banyak sama lo udah di United aja. Atau mungkin istrinya gimana sama istrinya siapa di timnas. Sehingga Iya. Banyak juga. sehingga ribut. Oh, iya. Udah, gua nggak mau lagi kalau lo gini. Atau mungkin juga United. Ya di Rans itu enggak apa? Atau mungkin juga United. Di United mungkin dengan lo fokus di United gua kasih tambahan. Tapi lo berhenti aja dari Iya, iya. dari Prancis Biar bisa misalnya. maksimal ya buat MU, misalnya. ya, Jadi oke. karena kita nggak punya akses untuk ngontek dia langsung. Dalam. Memang berandai ini yang paling gampang digoreng. Iya, Tapi benar. menurut gua internal eksternal tadi dua-duanya bisa jadi lagi berkecamuk di dalam diri dia gitu. Iya. Bisa juga tipe kayak dia, bisa saja tipe orang lain ada lagi nih yang diminta untuk dirayu-rayu. Oh. Iya. Pengen Ya. dia gitu sih. Karena dia mau ngetes kali ya. Kan dengan banyaknya sekarang anak muda yang menjadi saingan dia pengen lihat dia masih dibutuhin nggak sama Lah timnas iya, gitu kan. dibutuhin nggak? Coba lo gua ada yang ngajak Oh, iya, iya. join lagi nggak? pengen ngeliat Dan yang ke- paling gila adalah dia nggak suka lagi sama Desam. Gue jadi teringat sama sesuatu. Dia gitu. dia paling nggak suka sama Desam. Gua nggak mau pokoknya kepancing sama lo lagi. Ntar ngomongin yang lain lagi, ya kan? Mungkin dia mau nunjukin nih, gua aja gini mundur, lu mundur dong. Nah, kan itu bisa juga. Iya, iya, Nah, jadi banyak faktornya. Banyak faktornya. Tapi kalau dari gue ya, ini win-win solution sebenarnya bagi gue buat semua pihak. Bagi Varane-nya untung,
bagi Prancis juga untung gitu. Coba kita Nah, lihat. untungnya dari mana? Ini gue mau jelasin ya. Urgensi. Kalau dari Urgensinya di mana? itu keluar lagi. Dari skuad Prancis yang juara Piala Dunia 2018 dan ikut di Euro final 2016, skuadnya sisa siapa lagi gitu dari skuad juara. Udah skuad yang final main sama Varane juara itu udah hampir semua udah nggak ada gitu. doang paling ya. Jadi menurut gue ini momen yang tepat untuk Prancis melakukan regenerasi karena backnya tadi udah disinggung soal numpuk juga dan juga Varane juga bisa fokus ke klub aja. Dan juga gue tambahin tadi Mas Bentar, enggak, gue nggak puas. Lu ngomongnya terlalu netizen Wakanda, terlalu standar. Ini sudah waktunya untuk regenerasi. Waktu yang tepat, Ya, menurut bentar, apa yang dimaksud dengan regenerasi? Lu mau ganti semua? Orang melakukan regenerasi itu ada dasarnya. Dasarnya contoh, Titi nggak perform. Yes. Oke. Dasarnya contoh usia 34-35. This guy top-topnya perform sekarang walaupun tahun lalu sempat drop usianya masih 29. Jadi apa alasannya? Nggak bisa lu bilang waktunya untuk regenerasi. Dasarnya apa? Maksudnya dua tim berbeda bisa sampai di final. nyampe. Itu kan berarti tim lo emang depth-nya bagus Oh iya, banget, betul. in depth-nya. Jadi dia nggak apa-apa, nggak ada Varane gitu. Iya, sebagian besar diganti regenerasi, gue paham. Tapi bukan seorang Varane itu masih nggak layak untuk diganti gitu loh. Kalau menurut gue. Ya itulah, tapi itu namanya kita berani-berani. Iya. Mungkin kita Dan- membutuhkan seorang Hanif Marjuni ya untuk bisa Orang dalam. paling tidak ini kalau Fabrizio itu ngomongin tentang yang Sponsor. bakal besok deal Iya. itu siapa, mungkin harus ada juga Nah, orang spesialis insight yang orang dalam. paling tahu kalau orang pensiun kenapa. Karena itu mungkin loophole baru kalau lo mau jadi kayak Fabrizio, celah yang berbeda. Beritanya dikit dong Pak, dia penghasilannya cuma dari kalau orang mau pensiun doang. Dia bisa informasiin si ini bakal pensiun musim ini sebentar lagi. Kecuali kalau ngelik kebocoran di tim tuh kayaknya lebih banyak duitnya tuh kayak gitu. Tahu, tapi kan ya ini menarik juga ternyata. Nah, tapi dari ngomongin soal pemain MU nih, satu lagi yang kemarin comeback yang setelah disekolahkan ke desa atau di rehab di desa, latihan biar fokus, mengembalikan lagi fokusnya, itu seorang Jadon Sancho kemarin sudah muncul dan mendapat antusiasme yang luar biasa sambutan dari fans MU waktu lawan Nottingham Forest. Dan kemarin tapi ada yang berbeda, bagaimana posisinya kayak taruh di belakang striker sebagai playmaker atau nomor 10 yang biasanya dia perankan sebagai winger. Menurut lo apa coach yang berbeda? Nggak, untuk gue nggak ada yang ada surprise, nggak ada yang spesial. Karena kalau lu ngikutin, gue udah bilang, jangan kaget kalau Bruno taruh di sayap. Waktu itu gue bilang sayap kiri, lu ya bilang. kan? Sekarang sayap kanan. Kenapa gue bilang begitu? Jadi yang dicari Ten Hag kan pelan-pelan dia bereksperimen menuju ke sistem Ajax. Di Ajax ada Van de Beek, di belakang striker. Van de Beek cedera atau kalau ada kesempatan nggak diberi kesempatan, ya kan? Ditaruh siapa? Penggantinya Van de Beek, ya dia mencoba dengan Sancho. itu. Iya kan? Oh, Dengan karakter Sancho gelandang yang bukan seperti itu ya. dengan Sancho bukan striker, playmaker digeser ke sayap. Maksudnya. iya. Jadi Sancho nanti akan memenuhi peran di belakang entah itu Weghorst, entah itu Rashford, entah itu siapapun strikernya untuk menutup. Jadi ini peran baru yang kembali lagi ke Ajax karena Van de Beek nggak perform di posisi itu. Nah mungkin Sancho bisa lebih perform. Jadi nggak ada yang Dan kalau lo ikutin dia di Dortmund, musim terakhir dia di Dortmund dia di posisi itu. Bukan lagi di winger, di situ pun dia bisa cetak 9 gol, bisa ngasih 12 assist dan dia memang Tapi terakhir tuh di Dortmund bukan yang 4-4-2 Mas ya? Dia jadi dua double tapi sama. dia lebih sering main di tengah, Iya, di belakang iya, di belakang striker. striker ya. Tapi bukan dengan 4-3-3 yang ada dua winger gitu kan? Bukan. Iya kan? Tapi kan maksudnya role-nya di Iya, belakang iya, belakang striker ya, yang second dia, striker ya. Iya, dia bisa. Masa lu nggak tahu kalau dia di Dortmund itu dia udah di posisi itu? Tahu, tapi maksud gua formasinya kan 4-4-2. Jadi Ya, artinya bukan tidak asing lagi dia di bukan posisi itu. beda kan ada Maksudnya kalau di MU kan ada Rashford memerankan dan memerankan peran itu. nomor Iya sih. 10 itu dengan lebih dia- jadi striker sebenarnya kalau di Dortmund. Lu kurang lihat video-video dia di Kagak, Dortmund, kagak. di Kan siaran ada- lu. ada si Makanya Haaland. siaran itu Replay. jangan jadi kebiasaan, tapi tetap lu harus ada yang sesuatu yang lu mau lihat gitu loh. Oh, ternyata di Dortmund dia pernah begini. Tahu. Dia- Kan lu banyak waktu sekarang udah nggak ada kerja. Nonton video kayak Iya, analisa. maksud gua
Di Dortmund itu dia lebih ke 4-4-2, dia menjadi partnernya Haaland, jadi striker-strikernya Haaland. Di Kalau di belakangnya MU, kan. kalau di MU kan dia ada Rashford di kiri, ada kanan ada Bruno. Jadi perannya beda menurut gua. Perannya beda dengan nomor 10 Nah, di itu. Ajax atau nomor 10 di MU sekarang. Nomor Iya, 10 iya. di MU sekarang ada playmaker Nah. yang kasih assist. Iya. Di nomor 10 di Ajax adalah menutup lubang, membantu striker. Ya kan, that's different. Beda lagi kalau main 4-4-2 dengan 2 striker, satu striker, satu mobile. Iya, iya, iya. Kayak di Inter, kalau Inter main 2-2 dengan 4-2 dengan Zeko dan Lautaro, ngerti nggak? Jadi banyak peran, bukan hanya 10, Iya, nomor iya. 10 perannya Harus itu itu. aja. Enggak, Nah, beda. iya. Maksudnya dia Nah, udah nggak di wing lagi gitu, dan dia meraninnya udah lama dan bagus dan perform banget yang gue bilang tadi, 9 gol 12 assist di akhir-akhir musim dia Tapi bersama dia bagus-bagus bersama di winger Dortmund. sama Dortmund, di MU juga nggak bisa bagus juga. Iya, Berarti kan ternyata kan berapa kali dicoba di wing sebelum dia iya. bermasalah ini kan juga nggak bisa nusuk kan, nggak berani nusuk, nggak kayak Garnacho yang gue bilang, wah ini pemain lebih berani masuk. Kalau Sancho kan dapat bola malah giring ke samping, Aman untuk nusuknya nggak berani gitu. Emang dia sempat dia disuruh kemana? Hah? Di itu Belanda. Ke Belanda. Ke itunya Ten Hag, Diasingin. temennya Ten Hag. Iya. Rekomendasi Ten Hag. Nggak ke klub amatir Klub amatir. di desa. Sekolah. Itu kan senyum merekah kan. Iya. Lu tahu kenapa? Kenapa? London sama Liverpool itu, Manchester sama Liverpool tuh desa. Iya. Iya. Manchester tuh kota di sana. Nah, pemain yang paling sering jadi begaya kan pemain MU kan. Iya. Si Lingard, Iya. si apa. Sancho juga. Nah, akhirnya dia kasih tuh, lu ke desa lagi, lu inget lo dulu. Kehidupan lu sebelum glamor kayak begini. Iya. Nah, ketika dia udah di desa, dia menyadari tuh. Itu ada dalam kisah itu, si anak yang hilang. Jadi ketika dia udah disingkirin, baru dia sadar, ternyata selama ini gue punya kehidupan yang enak ya. Iya. Begitu dia balik, dilulukan orang. Wah, Ini. baru dia merasa tune in lagi, udah gak belagu lagi. Jangan sampai hilang lagi ya. Berarti Dia Ten nggak Hag tuh belagu sih bener itu. kemarin, emang keganggu mentalnya. Dan waktu itu kan gue sempat bilang ya. Emang yang ganggu mental dia siapa? Yang kan gue bilang waktu itu, jangan-jangan ini anak ketika Piala Dunia dia gagal Penalti. penalti, Oh, itu dari kena situ. mentalnya. Ternyata bener diomongin kan, ternyata Pusing nih, stres. mentally dia nggak bisa cope up dengan itu. Saka juga bermasalah. Bukayo Rashford- Saka bangkit tuh. yang bisa Bisa bangkit ada. paling cepat Bukayo Saka. Rashford butuh berapa lama untuk bangkit? Dia paling lama untuk bangkit. Tapi Desa mana namanya? Coach? Nggak tahu. Ini kalau sampai sukses, laku tuh desa. Setiap yang kena mental bakal kirim ke sana. Nggak, itu kenalannya Iya kan? Ten Hag, bukan asal desa. Iya makanya berarti kan emang dia tahu itu tempat buat Iya, healing iya. gitu loh. Dan dia Buat tahu iniin orang. Biar dia fokus. tahu orang yang bisa Itu. ngedrill dia. Itu orangnya Ten Hag semua. Dan soalnya kan Sancho juga melakukan itu kayak totalitas, Instagramnya dihilangin semua kan, ya kan? Ini Postingannya. penting nih, ini sebenarnya yang Ten Hag lakukan nih. Penting. Apa nih? Suatu yang besar. Lu nih. tutup Ten Hag itu cuan lu hilang. Mau tutup Instagram gimana lu? Ya. Bukan si Dia Sancho. dia nggak kayak kita. Paling gede aja dari Instagram. Dia tetap dari gajinya, Coach. Gila, gajinya 250.000 pound. Instagram ini dipikirin. Gue masih cuan dipikirin. Gila ya tutup Tapi Instagram. ya lo ngeliat kemarin main lawan Nottingham Forest gimana? Walaupun mainnya sebentar dan nggak bisa dicetak lakukan, tapi lo lihat ada secerca harapan nggak untuk Sancho? Secercah jelas ada ya, apalagi treatment yang dikasih Ten Hag itu setidaknya Sancho ini harus enjoying his football again lah setidaknya. Harus bisa nikmatin lagi bolanya dia, karena udah lama hilang Sancho ini. Udah lama hilang. Urgensinya ada ya. Udah mulai nemu nih kayaknya nih. Karena dia jujur kan diharapkan jadi winger ya di MU, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu. Jujur gue bilang untuk 90 juta flop Iya, untuk iya. seorang winger Iya. yang diharapkan dari Iya, iya. MU gitu ya. Tapi sekarang dicoba sebagai number 10 dan gua rasa dia di tangan yang tepat bersama Ten Hag, karena Ten Hag punya reputasi otak-atik posisi tuh punya Dan Ten Hag ini tidak ada beban. Ketika dia Iya, tetap gagal, dia bilang itu bukan masa gue tuh beli 90. Iya, Begitu iya, dia berhasil, benar. lu lihat tuh. Iya, Pemain iya. yang dari Iya, gue iya. ini aja gue bisa pakai. Benar. Iya, Kayak benar. Luis Mia di sini lah. Sekarang pakai stok lama, Persib menang mulu. Rizal Dehanusa kembali Rizaldi. kemarin Boleh. ngasih asis ya. Nah ini ya Sancho yang kemarin langsung dapat sambutan dari fans MU yang kayaknya udah nggak sabar melihat kembali Sancho di bawah Ten Hag akan seperti apa. Dan Kemarin coach sering bilang, jangan lihat dari 1-2 pertandingan dong. Iya benar. Tolak 10 kan biasanya kalau mau ngelihat Tahu lu berapa pertandingan? Minimal 10. Minimal 10 lah untuk bisa melihat Waduh, pemain ini banyak juga. sudah dalam performa apa enggak. Dan Enggak, satu- sebenarnya 10 itu kalau lu bilang banyak, Banyak sebenarnya kan enggak. untuk Inggris. It's not about that. It's about ini pemain bisa berkontribusi lagi nggak? Karena mahal kan. Iya, iya. Iya. Kalau pemain lu kayak Fred atau Mahal. contoh AWB lah, Iya. yang ibarat kalau Dalot nggak cedera, Iya. itu nggak akan main itu AWB. Dan akhirnya dimain karena Dalot cedera. Iya. Nah, semua pemain punya peran kecuali si Sancho ini yang nggak punya. Maka dari itu dia lakukan segala semaksimal. Kalau sekarang pun gagal, gue bilang Ten Hag angkat tangan. Iya.
Nah, ini satu lagi nama yang gagal nggak gagalnya setelah kasusnya di drop sama polisi dan juga yang MU lagi nih. MU lagi. Dan juga dicabut laporannya dari yang menggugat ya, dari mantan pacarnya atau mantan pasangannya. Keputusan itu akhirnya karena dicabut. Cabut. Iya. Dicabut. Jadi kayaknya udah Kenapa, kekeluargaan. kenapa putusannya lepas dari tuduhan? Kalau emang dicabut masalahnya. Enggak Kan cukup, putusannya cukup. lepas Nggak cukup karena bukti, dan karena juga dicabut. apa Case-nya di drop sama polisi. karena key witness-nya banyak yang cabut. Iya. Saksi-saksi kuncinya berapa orang cabut. Cabut. Terus si cewek itu juga Sudah gua nggak mau memaafkan terusin ini gugatan ini. Akhirnya mereka merasa tidak cukup Nggak kuat. untuk ini Nggak ya tidak cukup kuat, kuat. Tidak cukup kuat. untuk Iya. dibawa ke sana. Udah kekeluargaan lah Akhirnya kayaknya di drop. diselesaikan. Ya berarti SP3 kan? Berarti bukan ada Iya, keputusan SP3. dong. Belum putusan, maksudnya belum. sudah di Dia cabut trial sama- Nah, itu juga. soalnya gue baca ini keputusan. Karena trial juga belum. Enggak, bukan keputusan. Keputusan belum masuk membatalkan seluruh pengadilan. tuduhan. Ini masih di polisi, masih penyidikan. Polisi mencabut. Baru mau SP3. trial. Nah, ya belum nyampe pengadilan, belum ada vonis dan juga lain-lain. Nah ini Gila tapi cair. Ini juga Cair. Katanya duit. Katanya duit. Netflix nih bagus nih. ya berapa ratus juta lah. Iya, Tapi kalau iya. ngomongin itu, tapi kalau ngomongin ini keputusan ini membagi fans MU nih karena udah mulai ribut di timeline-nya, bagi dua, ada yang drop him, ada yang sell him, ada yang Lagi bagus aja buat drop him, him. tapi ada yang bilang kita tetap masih butuh second chance. Ini anak masih muda, toh juga yang menggugat pun juga sudah memaafkan. Ya kita lihat kalau ternyata ke depannya masih bajingan juga, ya berarti harus Iya, di cancel betul, gitu betul. kan. Nah, sekarang menurut lo seperti apa nih, coach lo Enggak, sebagai gue bilang for sure harus diberi kesempatan Kesempatan, dulu. ya. Satu, yang penting dia clean. Dia nggak punya rekod di polisi. Artinya kita nggak bisa. Lu boleh suka dia, nggak suka dia, mau bukti video whatever lah. Intinya adalah secara hukum dia tidak bersalah. Oke. Dan itu penting untuk sponsor, untuk MU, untuk reputasi dan lain-lainnya. Oke. Jadi pendapat subjektif itu bebas orang mau berapa apa. Nah, kedua ini pemain hebat. Oke. Ketika dia masih muda, Calon pemain hebat sih, punya potensi Nggak, dia besar. punya ya. potensi. Belum jadi pemain hebat sih. dia masih muda. Jadi anak muda mana sih yang nggak bikin kesalahan? Ngerti nggak? Ya. Hanya Tapi karena parah dia sih pemain Keterlaluan sih, MU. I mean kalau dia kencing di jalanan aja di blow up, ngerti nggak? Iya, tapi memang Iya kesalahannya kan? besar sih, emang Betul, kesalahannya betul. membuat orang benci banget. Setuju. kan, ya. Cuman yang sekarang kesalahan atau tidak yang apa namanya memutuskan itu salah atau tidak itu kan pengadilan. Betul, ya, Nah ya. kalau nggak sampai pengadilan ya dia nggak salah, sesimpel itu. Dan juga yang menggugatnya pun juga sudah maafkan, Ya. mantan pacar pun juga Apalagi keputusannya sebenarnya nanti itu ada di MU. Iya, itu nih yang sekarang. Setelah dilakukan investigasi internal, pada saat hasilnya oke dia tidak bersalah, gue rasa dia punya hak untuk masuk lagi. Iya. Kecuali MU bilang, oh ya, oke polisi boleh bisa bersalah. Tapi kita- Gue bilang lu bersalah. Nggak mau soal Walaupun image dan lain-lain, ya. lu bebas di polisi, tapi untuk kita lu nggak boleh main lagi. That's different cake. Nah. Karena MU memproteksi kepentingan image-nya MU Ya, juga ini penting. terhadap sponsor dan lain-lain. Ya, tapi ini sebuah plus point untuk MU, untuk Greenwood, bahwa charges-nya di drop sama polisi, bahwa dia udah bebas. Ya kan? Sekarang tinggal keputusan MU. Kalau MU bilang oke gue setuju sama polisi, lu nggak bersalah, dia akan dirangkul lagi sama Ten Hag. Walaupun butuh waktu lama pastinya. Maksudnya butuh waktu lagi untuk dia kembali. Ya meraih untuk match-nya. kembali fit lah. Ya Nah, berapa bulan lah. Mas Aryo, lo melihat ini akan ada potensi toksik nggak sih? Maksudnya ini akan menjadi nantinya secara image juga buat klub. Kemudian nanti akan ada omongan-omongan dari mungkin ada rekan setimnya ternyata lu tukang gebukin cewek atau apa gitu kan. Ini ada potensi itu nggak sih untuk clash untuk seorang Greenwood yang datang lagi ke Gua rasa yang lagi harmonis sekarang kan, skuadnya lagi harmonis kan? masih akan ada perbedaan ini ya pendapat ya pasti karena Iya, pasti. karena ya itu tadi kesalahannya kan cukup fatal ya. Fatal. Dia mukul, dia mau memperkosa lah. Iya, iya. Dan itu ada di video kan. Di video itu kelihatan kan dia maksa, dia dorong, dia mau nidurin gitu kan. Dan itu yang membuat dia kenapa langsung hilang kontrak sama Nike. Hilang kontrak sama FIFA 22. Iya, iya. Di game yang Semua game hilangin namanya dia. udah nggak ada di situ. Itu Football kan Manager pun nggak itu ada. kan image-nya kena. Nah, MU apakah masih mau Mikirkan untuk image image itu? Makanya mereka mau internal dulu kan. Lagi ngitung-ngitung damage-nya sebesar apa Damage-nya kali ya? sebesar Iya, apa? iya, Apakah iya. masih ada tekanan buat dia? Apakah dia bisa nggak? Tapi secara hukum ini anak udah bisa main di MU. Iya. Satu karena dibilang bersih. Karena dari sisi hukum dia nggak salah dari di dropnya tadi. Dari sisi pendaftaran pemain
dia masih legit untuk ada di tim karena dia kan di bawah U21. Sementara U21 tidak wajib didaftarkan yang 25 orang itu. Dia bisa masuk di tim sekarang. Jadi untuk 22-23 kelahiran 1 Januari 2001. Dia Oktober 2001. Artinya dia valid untuk ada dalam tim. Jadi kalau mau dimainin sama Ten Hag pun sekarang bisa gitu. Cuman kan itu dari sisi fisikal dia cukup apa enggak, dari sisi citra apakah MU masih mikir, ini pasti masih ada yang nyerang, apalagi yang SJW cewek pasti masih kan. Musuhnya Popon dong ya. Pasti kan karena ini aja udah dibilang kan ketika chargesnya di drop sama key witnessnya cabut udah dibilang this is the power of money. Di sana mereka udah ngomong gitu. Dengan duit lu bisa hilangin itu. Jadi dan itu bukan di Inggris doang. iya, dari citra itu pasti masih akan dipikirin sama United. Ya, even culture di sana yang biasa kumpul kebo, yang bahkan tinggal serumah tanpa nikah kan di sana ternyata masih sekeras itu juga ya. Cuma kalau lo kekerasan terhadap wanita itu berat. Lo ngeliatnya gimana kan? Sebagai pakar hukum dan juga image rights dan lain-lain Apa untuk yang kedepannya dikatakan untuk MU. oleh coach itu kan namanya presumption of innocence. Ya itu. Selama sampai belum ada Praduga tak keputusan bersalah, yang ya. tetap, maka kita harus berpraduga tak bersalah. Betul. Tapi benar juga Mas Aryo, ketika bicara tentang image, brand tidak melihat sampai keputusan itu dibuat, tetapi itu udah cukup mencoreng, Terutama udah ada video tadi. ada opini dari masyarakat, itu jelas mencoret citra mereka, makanya dicoret kan dari apa tadi Nike segala macam Ya, gitu. oh di Nike ya. Ya kan? Sponsor ya. Nah, kendalanya adalah setahu gue dia kan anak asli Manchester ya. Iya, iya. Ya kan, yang adalah susah untuk mendapatkan akamsi main Enggak, Akademi Manchester juga. akademi kan? akademinya ya. Untuk bisa naik ke promosi ke tim ini dan menjanjikan. Kan itu pasti perhitungannya United. Iya, betul. Tapi untuk ukuran Inggris yang let's kick racism from football, terus LGBT apa, kan kayaknya kan gerakan-gerakan seperti SJW itu kan penting buat mereka. Nah, sekarang United siap nggak menanggung untuk bahwa ternyata klub lu nih klub yang mensupport orang yang diduga melakukan kekerasan ya. dan pelecehan, Nah, itu kan untuk sebesar United, apakah mereka mau take risk dengan kondisi yang sekarang sebenarnya udah cukup baik, nggak ada dia, gitu. lagi Jadi harmonis ya. win-winnya bagi gua kalau emang dia pengen tetap pegang, kan ada loan kan, maksudnya dia bisa aja ditaruh di Mau diungsiin dulu. di mana dulu, ya dia Diasingkan dulu tunjukin lah ya. dulu, lu bisa di sana berprestasi, tingkah lu baik semua. Anytime lu bisa ambil lagi. Jadi paling pertama adalah kasih ke desa itu lagi, Coach. Menurut gua. Ya bener juga Ya, sih ya. jadi setelah Sancho, bisa aja kenapa ya, enggak? apakah Greenwood pun akan mendapatkan pencerahan melalui desa dan orang itu tadi, ya. Iya juga. Dia main di tim mana nanti bagus, jadi berperilaku baik. Kemudian di Instagramnya dia berdoa, dia jadi menyelenggarakan acara-acara untuk feminis dan lain sebagainya. Nyumbang ya. Mainnya bagus, ya udah gitu loh. Jadi maksud gua win-win. Tapi bagi gua coach, Mas Aryo sama lo, Pak Levi, jangan langsung dulu lagi mainin di United toh, nggak ada dia so far oke. Untuk gue, it Soalnya doesn't musim matter depan dia ya. main di mana. Iya kan? Tapi untuk gue Dapat kesempatannya sangat kan? disayangkan Karena baru second 21 chance-nya. bahwa kan. dia pemain Yes. hebat, kasih second chance. Yang penting dia bisa bermain Iya. professional football. Iya. Dan apa yang Valen bilang tadi mungkin that's the best solution. Iya. Loan dulu. Iya. Loan Ya atau dulu, di-keep dulu sampai nanti musim depan. Ya, Nggak akan bisa, dimainin dulu bisa kan. juga. Tapi intinya adalah ini pemain layak diberi kesempatan lagi dan whatever main di klub mana, tapi dia harus bermain bola lagi. Gue percaya second chance gua. Iya, Jadi gue juga. caranya bagaimana, tapi Iya. itu harus dikasih kesempatan. Bener, siapa sih kita yang nggak pernah buat salah Iya, kayak betul. gitu. Kesempatan kedua, tapi ya dia ulangin lagi nggak? Nah, itu baru. repot. Gimana Jal, urgensinya buat MU yang sekarang udah kondusif setelah kemarin banyak kasus masuk Ronaldo, butuh Ya kita nggak tanya lah, lu kan potensi kuliah di daerah Timbul kan? Ya kan? Banyak anak bandel juga nggak tuh? di Ada sini? aja lah pasti. Sri Mulat. Suka dikasih kesempatan balik nggak dari kampus lu? Nah, kalau di sini mah resistensinya kuat ya, jadi susah buat balik. Tapi kalau buat United Greenwood ini, gue jujur, gue nggak ngeliat winger kanan sebaik Greenwood untuk sistem Manchester United sekarang gitu. Karena sebelum dia kena kasus, dia juga salah satu pemain paling menjanjikan gitu di skuad Manchester United. Jadi kalau dia dikasih kesempatan, gue akan terbuka juga untuk melihat dia main lagi di bawah Manchester United. Dan Ten Hag gue rasa orang yang tepat untuk ngasih treatment buat pemain-pemain yang mungkin punya citra bengal seperti ini. Gue rasa Ten Hag punya kapasitas buat ngubah pemain kayak dia gitu. Ya, berarti bola panasnya sekarang ada di klubnya sendiri ya, manajemen mau take risk untuk di sini atau Kan enggak, atau mungkin mereka seberapa bilangnya lama ya. mau ngusut dari sisi tim lah. Mungkin
bahasanya seperti itu. Cuman ngasih kesempatannya gimana? Apakah ditaruh di reserve juga bisa kan? Ya, atau ngomong sama sponsor, kalau gue tarik Greenwood gimana? Lu motong cut sponsor lu nggak? Ngecek dulu Bisa ya. aja kan? Cek dulu Karena dia. bagi gue Ten Hag sih nggak, ini mah masalah anak bawang ini. Dia Iya. dia aja berani nendang Ronaldo. Iya, betul. Masa Iya, yang ini betul. aja dia pusing? Iya. Menurut gue sih enggak ya. Ya walaupun mungkin disayangkan ya kalau dia bisa buat tim akan lebih bagus buat tim karena dia bilang nih ada Ya pemain yang semakin bagus banyak kan. pilihan. Iya. Terutama gantiin Anthony kan. Yes. Nah, oke masih di kota Manchester ada City yang akan ketemu Spurs. Manchester lagi. Iya, tapi sekarang City ketemu Spurs. Yang secara tiba-tiba fans Arsenal pasti mendukung nih Spurs untuk mengalahkan City biar makin jauh gapnya. Tapi secara Enggak untuk menang sih, enggak seri aja cukup. nah, ya kan yang penting lo mendukung minimal nahan seri kan. Tapi punya potensi apa coach? Punya peluang seperti apa coach dengan sekarang Spurs yang lagi hancur-hancuran nggak cuma dari performance sih tapi dari internal kayaknya udah nggak harmonis lagi nih di era Conte menghadapi City. Seperti apa menurut lo? Ya kita juga tahu pernah lihat pertandingan di mana City kalah lawan Spurs, Pernah, murni dengan counter. Cukup Iya paling cukup sering. Iya, Dua kali. cukup sering, exactly. Dan ini akan terjadi lagi dan gue yakin Pep tidak akan merubah dari komposisi pemainnya atau cara bermain, yaitu tetap menempatkan 7-8 pemain di depan bola di mana risiko untuk di counter lebih besar. Karena musim ini berapa kali counter dilakukan itu mereka cukup solid untuk bisa menahan itu. Jadi defense-nya lebih kuat. Karena tergantung Spurs ini bisa nggak untuk gue bingung orang selalu bilang ke gue, lu kenapa nggak mau bahas Spurs coach? Apa yang mau dibahas gitu loh? Ngerti nggak? Gaya bermainnya enggak, pemainnya gitu-gitu aja, main spektakuler enggak, dan menangnya biasa lewat counter. Jadi apa yang mau dibahas? Sama kayak Ronaldo, apa yang mau dibahas? Nggak ada yang mau dibahas, nggak ada yang bisa dibahas. Dan kalau lu tanya soal lawan City, ya gue bilang harusnya City bisa menang, karena City punya mental juara untuk mendekati Arsenal lah. Ya walaupun lagi trennya nggak begitu bagus-bagus amat ya. Ya, Maksudnya walaupun kemarin udah menang City. tapi sekarang udah lumayan gapnya cukup jauh sama Arsenal. Walaupun gue berharap seri Ya. atau sekali-sekali Spurs boleh menang lah. Tetep aja ada ngarepnya. Tapi kalau gue realistis, gue nggak ngeliat Spurs bisa menang lawan. Lu lihat aja bajunya aja udah dibilang getir. Jadi itu emang udah apa ya? Pasrah. Udah pasrah mereka. Ini yang motor pemerintah itu bukan ya? Itu gesit ya? Bukan ya? Ini getir. Jauh bah. Tapi kalau lihat ini udah ada rumor Ini yang sponsor apa getir ya? Makanya suasana hati. Indonesia kali ya. Tapi udah ada yang bilang terkait keretakan atau friksi di dalam Di ruang ganti. Pep Guardiola termasuk katanya ada Cancelo, Bernardo Silva itu benar nggak sih? Apakah hanya dari Cancelo Oh doang? ini City-nya. Mulai digoreng-goreng dari City-nya menurut lo? Kalau Cancelo cabut, gue rasa ada Ya faktor kan? itu. Tapi Maksudnya katanya kan ada satu kubu gitu yang akhirnya Iya. menentang Pep Guardiola mulai. dia dan Bernardo Silva ya kabarnya Iya, itu iya. ya. Cuman kan Geng yang Portugal. paling jelas dampaknya ada ya Cancelo. Cancelo ini kan bukan pemain yang nggak disukain Guardiola, pemain yang andalannya Guardiola kan. Iya. Semua posisi kiri kanan dia bisa mainin dengan sama bagusnya. Imbasnya juga selalu bagus setiap dia dimainin. Kemarin aja di Munchen begitu main Assist. langsung bikin assist di posisinya yang Terlalu enteng di liga katanya kan. emang dia bagus gitu. Jadi mungkin aja ada masalah itu gitu. Cuman kan ya udah work sama si Pep sudah dibuang dan komposisi yang ada sekarang gue rasa nggak terlalu ngaruh juga karena sistemnya kan udah jalan. Pep udah seperti itu, pemainnya siapa aja dirotasi nggak ngaruh. Jadi gue rasa in quality wise nggak terlalu pengaruh gitu. Ada Conte ada si Cancelo apa enggak. Gitu. Oh, Kalau iya lo ngomong. konflik sih menurut gua paling besar kan dia sama Kompany aja dia berhasil lewatin. Iya. Yang simbol timnya ketika belum eranya Pep ya. Iya. Dijadiin patung soalnya udah seneng Kompany gitu. Ya kan? Artinya yang itu aja dia bisa redam, dia bisa lewatin, apalagi yang baru-baru begini menurut gue sih dia menunjukkan bahwa di masa Company itu dia menunjukkan bahwa who's the boss gitu loh. Bosnya itu dia. Nah, masalah mengenai bos-bosan kan setahu gue dia belajar leadershipnya dari Alex Ferguson tuh. Bagaimana memenangkan ruang ganti. Oke. Ada dia pernah dibahas tuh bagaimana secara taktikal ininya dia bukan Ferguson gitu loh, tapi secara leadership dia melihat dan belajar dari caranya Ferguson bisa berani kick si Beckham lah, siapa Lempar lah sepatu, gitu loh. Artinya sepatu, ya. dia harus nunjukin bosnya tuh siapa gitu.
Gimana Jal, lu melihat bagaimana sekarang Spurs dan juga City akan ketemu. City yang dalam trennya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, walaupun mereka juga harus urgensinya mengejar Arsenal. Sementara Spurs nggak didampingin Conte yang katanya operasi empedu ya, dan juga trennya juga nggak bagus-bagus amat. Lu melihat chance seperti apa dari mereka berdua? Spurs musim ini buruk banget harus Kita akuin, dan City masih terlalu superior lah dibanding Spurs. Apalagi kalau walaupun musim lalu Spurs bisa double menang 2 kali, tapi nggak punya kesempatan lah. Kita ngeliat musim ini Spurs juga big match selalu jelek. Iya, Dan iya. ini Hampir gue semua ngelanjutin statement-statement tadi ya. Jelas gue yakin ada konflik di ruang ganti City. Itu berimbas ke permainan mereka di atas lapangan. Tapi nggak usah heran, karena reputasi Guardiola sama Yaya Toure, Sergio Aguero, dan sebagainya itu juga dilakuin. That's why mereka bisa selalu konsisten di top 2 gitu. Mereka bisa bersaing juara, karena mereka ya nggak takut untuk Mereka kehilangan bukan pemain. bersaing 5 kali juara Juara, di iya. 6 tahun terakhir. Itu fantastis banget. bukan sesuatu yang kebetulan loh. Iya, dan bahkan di tahun-tahun mereka jadi juara, ketika mereka punya komposisi back yang lengkap, mereka tetap datangin Laporte di tengah musim. Abis itu walaupun komposisi Diaz, squad udah jadi, iya ditambahin lagi. Jadi itu ya, ini bukan hal baru bagi Guardiola. Dan bisa jadi ini bisa jadi sebuah titik balik bagi City untuk ngejar. Apalagi penentuannya bulan ini menurut gue untuk penentuan juara gitu. Karena ketemu juga sama Arsenal di akhir bulan kan. Iya. Jadi bisa menentukan arah juara bakal kemana antara City dan Arsenal. Paling menentukan ya bulan ini menurut gue. Nah, tapi Spurs ini dalam berapa edisi terakhir, beberapa pekan terakhir, Conte menunjukkan ini pelatih kayaknya udah muak banget, karena dia bilang hasil 4 besar udah mungkin 5-6 udah bagus buat Spurs, dan juga dia kayaknya nggak akan perpanjang kontraknya di Spurs ini. Angin yang segar nggak sih kalian sebagai pakar komunikasi sekarang, lu melihat berkali-kali Conte menunjukkan yang Jadi sekarang sebagai komunikasi. Komunikasi sekarang. Apa yang dilakukan oleh Conte sama dengan apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Oke. Itu namanya pasif agresif. Oke. Menunjukkan seakan-akan gue udah ngelepas ini, tapi masih ngarep. Oh, Conte mengatakan apa yang lu bilang. Pep Guardiola juga mengatakan gue udah terlalu sering juara Liga Inggris. Jadi dengan kekalahan ini bagi gue kan sempat ngomong kan, Iya. ini udah sesuatu yang nggak ini lagi, gue mau fokus di tempat yang lain. Iya. Tapi bagi gue nggak sepenuhnya bener apa yang dia katakan. Sebenarnya dia tetap lagi depresi, pasti. lagi tetap frustrasi pengen. juga. Iyalah. Lagi frustrasi Justru juga itu yang gue sebenarnya. bilang, kenapa jadi pada ngomongnya jadi pelatih pada pasif agresifan begini ya? Seakan-akan gue mau ngelepas. Nggak bohong kalau mau lepas. Itu gue bilang, mereka semua dalam keadaan tertekan akhirnya ininya sama, pattern ngomongnya, pattern komunikasinya sama. Mengharapkan mungkin Arteta sebagai anak muda digituin sama senior-senior pelatih yang lain, makin gede kan perasaannya, ininya lupa ntar dia kesikat. Itu aja sebenarnya. Tapi ya gue juga berpikir harusnya Conte dan Pep bisa mengeluarkan statement yang nggak begitu sih kalau dari gue ya. Terakhir Mas Aryo, kalau melihat dari kemarin isunya Paratici terkait sepak bola Italia, kan ada kemungkinan dia katanya akan nggak boleh ini lagi kan memimpin sebagai direktur. Gue nggak ngerti dia terakhir update-nya. Dan juga Conte seperti ini. Ini proyek Conte Italiano bersama Paratici ini akan berlanjut nggak menurut lo dengan pemain yang udah datengin? Kayaknya semuanya pilihan Conte kan yang datengin kan? Nah ini mengenai pengetahuan ini paling cocok emang Hari. Iya, makanya gue Pas banget. menempatkan itu dia. Ini kan validnya untuk di ranah Itali kan, maksudnya si siapa Nedved, Iya. si Kemarin Agnelli. si Aldi soalnya bilang udah lanjut ke Eropa. Mas setahu gue sih cuma baru Belum, Itali belum. sih. Itu kan baru diituin ke UEFA. Iya, iya, iya. Kalau UEFA memang menjatuhkan itu bisa lintas ke itu baru dia enggak. Ini Makanya dia sementara masih Itali dulu ya? masih ada di Italia yang kena Agnelli Iya. 2,5 tahun, Iya, si Nedved, 8 Paratici. bulan, Paratici 3 tahun. Itu yang udah dikenain, tapi Rifa Bene juga. Oh iya. harus hanya di Italia. Itali. Dan Oh, dia aman sih si Serie A-nya itu minta supaya ke UEFA supaya dia juga di-ban di sana gitu. Cuman belum keputusannya belum. Tapi kan Juve masih banding. Iya, Juve iya, masih banding. iya. Juve masih banding. Jadi bisa lebih berat lagi sanksinya. Nah kalau Conte menurut lo dengan sekarang ada Paratici dan juga pemain-pemain datangin, menurut lo ini proyek yang akan kelar di akhir musim atau menurut lo dia akan diperpanjang kontraknya? Tergantung posisi di akhir musim sih. Kalau gue lihat ya tergantung trennya seperti apa. Kalau di musim ini sebetulnya gue ngeliat Spurs tuh tim yang paling nggak konsisten di sebuah pertandingan. Tim yang dia di 40 menit pertama itu dapat poin, kalau diperingkatin mereka hanya peringkat 8. Kalau nuruninnya cuma di 45 pertama. Kalau di 45 kedua dia ada di peringkat 2. Artinya mereka tim yang jelek tampil di babak pertama, bagusnya baru di babak kedua. Nah, ini yang masih dicoba sama Conte untuk bisa lo tampil konsisten di babak pertama. Yang melawan City, mereka justru bisa golin di babak 45 menit pertama. Di akhir abis itu mereka kebantai 4-0. Jadi, nah ini mungkin gua akan lihat dua babak yang masih beda ya. Cuman positifnya bagi Spurs ya si Son yang belakangan udah susah nyetak gol, kemarin udah mulai balik lagi nyetak gol secara konsisten, bahkan bisa bikin 2 gol kemarin. Lawan
lawan di Piala FA. Exactly. Iya, Oke, iya, itu lo harus sebut. Ya nggak apa-apa. Dan lawannya siapa? Divisi 28. Yang penting kan untuk kepercayaan diri dia bisa cetak gol. Kan belum tentu lo lawan tim bego terus lo nggak selalu bisa cetak gol kan juga belum tentu. Ya, ntar kan. nggak cetak gol lagi. Itu Paling paling nggak- Brighton yang jago dribbling jago nggak itu? Itu mah. Itu mah. Jago dia bilang kemarin. Wah, berarti kan nggak main badminton dia. Oh, dia enggak. Bagus kan? Bagus. Nggak, dia emang Dia Tomiyasu sama Kim Jae-minnya Napoli enggak? Sesuai tesisnya loh itu. Kalau badminton itu ya badminton, minimano. karena pemain Spurs aja. Ya berarti kan at least dia mengakui sekarang nggak semua pemain Asia Oh, enggak. cuman buat main badminton. Tomiyasu Betul. karena di Arsenal. Nah, ini kalau prediksi Tapi Enggak, emang- karena emang Tomiyasu bagus juga bagus. sih tuh orangnya. Enggak ada hubungannya sama dia di Ya, dan Arsenal. kayak udah nggak orang Jepang ya. Sekarang gaya mainnya ya, ininya. emang badannya juga kayak badan Eropa. City Spurs prediksi skor. Ya kalau prediksi. Prediksi. Di kandang Spurs ya? Ya, di Spurs. Iya. Iya. Di Spurs. Lu makin gak ada kerjaan bukan malah makin rapih ya omongan lu ya. Kenapa? Ya Spurs di depan dong, Spurs Iya, City. Spurs City. Itu ngaruh loh buat orang yang mau dengerin Haryo bilang. Oh iya, ada masalah itu ya. Angka-angka. Oke, bahasa kering. Harusnya sih City menang ya. Harusnya City. Harusnya menang. City menang ya. Skor banyak. Tipis. Gol banyak. Tipis. Lo? Kalau dari gue banjir gol, tapi Banjir. Menangnya Menang menang City ya. City. Kayak kemarin misalnya 2-4 gitu ya. Spurs golin tapi City golin lebih banyak, gitu aja. Banjir gol ada urgensinya enggak? Ada dong buat City. Ya karena City pengen mangkas poinnya Iya. sama Arsenal kan. Jadi dia pasti akan lebih ngotot gitu. Ya, tapi ini sepak bola gue berharap seri lah. Iya, kalau bisa menang ya. Kalau bisa menang. Bonus kalau menang. Kali ini nggak, by the way gue pikir-pikir tadi. Ya elah. Bentar, nggak minta 20 detik. Itu kan si Spurs pakai sponsor getir. Getir. Itu nggak di jersey utama ya. Iya. Kan Buat latihan. latihan. Pikir-pikir mungkin gue harus ngomong sama Pak Wandi sponsorin Spurs ayam sayur gitu. Yang penting kan dibayar. Kalau itu kan nggak terlalu mahal, murah untuk baju latihan. Iya, Cuman ayam. Tapi buat dipotong. apa urgensinya? Kalau ayam sayur tuh urgensinya apa? Nggak ada brandnya. Kecuali Bang Simon ayam pop bisa ya. Bisa ayam sari mande masuk. Yang penting posting aja ayam sayur. Iya, Bang. Ayam sayur sari mande. Lauknya ayam sama sayur. Bisa kalau itu. Oke, dari Spurs. Enggak, dia tumben banget tiba-tiba kepikiran apa? Urgent banget gitu omongan. Genjunya udah kesumat sama pemain sayur itu udah. Oke, dari ayam sayur. Kalau gua lo nggak lo tanya tadi. Nggak usah. Udah lo tanya kan? Karena pakar telekom. Enggak, jawaban gua kenapa gua nggak bisa jawab sekarang? Kenapa? Karena gua belum lihat Nah, angkanya. ya itu. Lo kan 1 hari sebelum biasanya kan. Ya nantilah. Ya. Atau pagi. Oke, dari Spurs kita ke rivals kotanya di London Utara juga yang akan bertandang ke markas Everton yang baru ganti pelatih yang diharapkan magisnya bisa membuatnya bertahan di Premier League, yaitu Everton dengan Sean Dyche-nya yang punya track record pernah membuat Burnley survive gitu. Tapi beda sama Sam Allardyce, beda sama pelatih-pelatih lain yang udah cukup banyak. Ini baru sekali kalau nggak salah dia bisa membuat bertahan. Menurut lo Sean Dyche bisa membuat apa mas untuk Everton yang bahkan 2 pelatih terakhir nggak bisa ngapa-ngapain buat Everton? Kalau bertahan sih kayaknya masih ada kans ya. Iya. Untuk bertahan. Karena? Iya, pelatih baru biasanya ada honeymoon period, walaupun sebentar, paling nggak dia bisa dapat berapa poin untuk Tapi kalau lagi honeymoon period nggak enak tuh, Mas. Oh iya, ya. lagi honeymoon terus Ya, period. maaf aku. Anjir, jokesnya bapak-bapak banget. Rizal belum. lanjut. Lulus kuliah aja belum. Enggak, dan dibandingkan pelatih-pelatih yang tadi lo bilang, Big Sam lah, Siapa dulu biasanya? Ko Beersley lah, Ya, siapa? atau Big Bruce, Sam, Big Bruce, Big Alan Bruce. Small Sam, Tiny Sam. Alan Pardew lah, pelatih-pelatih yang Spesialis itu kalau dia kan dari sisi permainan tuh lebih punya identitas gitu dari tim. Apa identitas? Different. Iya, exactly. Pragmatis, long ball Iya, bertahan. lo nonton Burnley itu kan nggak gampang dikalahin kan dalam berapa pertandingan tuh. Nah, itu Iya, tapi nggak itu ada identitasnya main bertahan long ball, bertahan long ball. dibandingkan pelatih-pelatih yang gue bilang tadi, dibandingkan Sam Allardyce, dibandingkan itu kan sama sekali ya kayak lo lepas aja lo pemain mau main kayak apa kayak gitu loh. Main football manager kalau mereka kayaknya ya. Waktu gua ke Burnley ada bukunya tuh Sean Dyche. Iya. Karena keberhasilan dia. Di Burnley mah Gua dia tahu lo di- mau nanya gini waktu itu gua beli bukunya. Ya. Gua nggak beli sih, jadi pertanyaannya susah jawab gua. Di bedah Tapi lagi dong kan di bukunya. Burnley kan uangnya nggak terbatas. Iya. Everton Karena kan Everton duitnya lumayan. Harusnya Kualitas pemain Everton itu sebenarnya bagus. Iya kan? Jadi Lebih kalau bagus, ya. dibilang bertahan,
definitely ada peluang. Berarti Iwobi bagus coach ya? Apa? Iwobi. Ya bagus lah, beli 40 juta. Iya. Dan ini tipikal Ten Hag juga ini keras Bagus ini. untuk Iya. papan Si Sanders ini keras nih. buat tengah bawah lah bagusnya. Iya, iya, Maksudnya buat bukan mid- bukan mid- iya mid ya, bukan mid-table ya. bukan big profile player lah. Tapi kan banyak yang menurun pemainnya ketika ganti-ganti pelatih. Lo lihat si Calvert Lewin pas sama Don Carlo dia Cedera juga lama kan iya, sepertinya. sama Don Carlo dia nggak pernah cedera sama sekali loh. Iya, iya. Dan dia bikin 20-an gol gitu. Nah itu satu-satunya periode di mana dia paling subur. Ganti pelatih Rafa Benitez, ganti pelatih-pelatih lain, dia nggak bisa perform seperti itu. Cuman di harapannya dia bisa balik lagi ke kondisi itu, paling nggak regularly dia bisa cetak gol. Dan ya gue ngelihatnya sih dengan materi yang ada ya, untuk survive masih sangat besar lah peluang si. Walaupun kemarin baru tinggal Anthony Gordon yang Iya. lumayan mahal ya untuk pemain yang kayak gue liat, ini baru melek berapa musim sejelek-jeleknya dan nggak ada statistik yang bagus gitu kan. sejelek-jeleknya Everton tuh baru degradasi terakhir tuh tahun 54 loh Ji. Oh bukannya belum pernah? Oh pernah ya? Iya 54. Belum mampus ya. Iya. 54. Belum. Everton dulu itu tahun 80-an mah gila, 80-an itu bagus. klub besar loh. Iya, Gary Lineker. Itu dia, itu sulit untuk dikalahkan. Sama kayak Aston Villa. Oh iya, Forest di ya. era itulah. Iya, Iya. di era itu Everton itu very hard to beat. Jadi kalau lu ntar ke Liverpool, Aduh. jadi posisinya tuh agak jauh antara Anfield sama Tahu nih. Goodison Park. Oh iya, Jadi itu oh, sebenarnya dekat ya? deket banget. Deket Cuman ini banget. emang Katolik Ortodok, yang Liverpool tuh beda gitu loh. Jadi Protestan. lebih ke Protestan. Dipisah sama hutan kan misalnya. Betul, Atau Stanley ada Park, hutannya Stanley dan Park. lu bisa jalan itu. Jadi kalau misalnya Liverpool main sebenarnya parkirannya bisa sampai yang dekat Everton itu. Gitu loh. Kalau Everton main, parkirannya nggak nyampe yang Liverpool. Karena turisnya nggak banyak. Kalau yang Liverpool kan turisnya banyak. Pakai bus kalau Everton Tapi soalnya. mereka benar-benar memang masih, gue Everton emang Iya. emang segitunya tuh. Segitu Everton die hard delay fans ya. masih. Iya, bener. Gimana Rizal lo ngeliat? Lu nggak usah Everton yang selalu survive di IPL. Millwall aja banyak fansnya. Ya, ya Allah, garis keras itu. Exactly. Itu ngeri itu Ja- katanya kan. Jadi jangan Katanya, ini gua nggak ini, penasaran. Kalau di ini Inggris. sedikit intermezzo aja. Fans netizen di Republik Wakanda kan selalu ngefans dengan Gede, apa gede. namanya klub gede, klub trofi. Ya buat apa buat trofi? I mean divisi Tranmere Rovers divisi 4 aja banyak fansnya. iya. Kalau nggak Mills nggak laku itu. Karena dia Sesuai karena kota dia- tinggalnya. karena Ngerti nggak? mewakili Jadi, kotanya. iya. Iya. Apa artinya lu cuman trofi-trofi doang gitu loh? Berarti yang lo bingung Spurs ya, dari luar London banyak fansnya padahal nggak ada trofinya. Spurs nggak banyak fans. Masa? Nggak. Kata siapa? Itu Ben Hafitorus muncul di Instagramnya. Ada. Sampai Ben Hart muncul di Instagramnya. Tapi ini urgensinya Iya. karena Liga Inggris ini masih ada degradasi. Iya. Jadi semua urgent untuk bisa bertahan. Emang liga mana nggak ada degradasi? Iya, Oh, ya MLS, bentar. MLS. Nggak maksudnya apa? MLS ada ya? Nggak maksudnya apa? MLS. Liga Kan mau mana? masuk ke urgensi bahwa mengganti pelatih itu penting. Maksud lu MLS nggak ada Ganti degradasi? pelatih Iya. penting, ganti ketuanya? Lo nggak ganti pelatih penting karena kan diharapkan dia jangan sampai degradasi karena masih ada degradasi kan. Bertahan ya jadinya. Iya dong. Ganti ketua federasi. Terus udah tahu nggak degradasi kok pelatihnya dipecat ada juga tuh. Udah tahu nggak ada degradasi kok pelatihnya dipecat kok. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya takut jujur jawabannya. Bukan dipecat kontraknya. Fokus, Oh iya, fokus. fokus. Kita Kontraknya masih mau habis bahas. ya. Sorry. Iya, iya. Ya lo ngeliat Sunday. Kita masih mau bahas Benfica ini untung besar kan? Nggak usah dibahas, nggak usah. Lo bagaimana melihat Sunday punya peluang? Tadi ada untuk di survive? rundown kayaknya. Nggak ada, di akhir-akhir doang itu. Kesempatan Sunday saya jujur pelatih ini pelatih mimpi buruk buat Big Six sebenarnya kadang. Bisa jadi mimpi buruk buat tim-tim Big Six, Liverpool, MU sekalipun Chelsea pernah ngalamin mimpi buruk kalau lawan Sundays. Karena bener-bener mainnya pragmatis banget, nggak cuma pragmatis doang, kasarnya pun kasar Iya, banget timnya fisikal Sundays banget, itu. Dan kalau pekan lalu gue pernah bilang gue nggak ngeliat kelemahan Arsenal tuh ada di mana, tapi gue harap besok kita bisa ngeliat Arsenal diekspos kelemahannya. Dengan cara apa? Dengan cara main keras kayak gitu, provokatif. Gue pengen lihat Arsenal mainnya kena provokasi akan kayak apa gitu. Karena dengan cara itu gue harap pemain Arsenal yang muda-muda, pemain lapar semua nih, pengen lapar semua pemain-pemain muda ini. Kalau kena provokasi ala-ala Sundays tuh efeknya kayak gimana gitu. Dan kalau gue lihat ini kembali lagi pendapat yang Wakanda. sangat teoritis yang sering ya I mean gue begitu banyak mengalami apa namanya fans bola yang pengen didengar pendapatnya kayak gini sih. lu enggak lu Kan ditanya, dia jawab. Ini begitu teoritis as if sepak bola itu matematika. Emang sekarang Arsenal baru sekali kalah loh. Emang nggak pernah ketemu tim yang oportunis satu. Di Inggris Kedua, terakhir Arsenal kalah dengan gaya main seperti itu musim lalu lawan Newcastle. Ya. Itu seperti itu. Dan do you think Arsenal nggak belajar
Jadi I mean come on. Lu boleh kalah sekali dua kali. Apa yang lu bilang benar? Iya, ada. Mengalahkan MU apa? Terus do you think sekali kalah terus beruntun kalah kalau ketemu Sanders? Come on, man. Tapi lu nggak nyangka Lu juga lu Arsenal. harus lihat Arsenal track recordnya musim ini seperti apa. Iya, bagus gitu. banget, bagus Iya, banget. Walaupun di Liga- mentalnya di Liga tidak Eropa teruji? suka kalah juga kan? Iya. Iya. Apakah tidak teruji? Baru sekali kalah, apakah Arsenal nggak pernah ketinggalan terus bangkit lagi? Apakah itu bukan mental? Apakah Arsenal tidak belajar dari permainan oportunis? Ya Sanders mau berapa kali? Tapi gue ngeliat Tapi lu nggak nyangka juga Tapi gua- Arsenal iya, iya. segitunya kan? Apa? Lu nggak nyangka juga musim ini Iya, Arsenal iya. segitunya betul. kan? Artinya Melampaui. Arsenal sudah belajar, mental sudah terbukti. Jadi don't come to us dengan statement yang kayak gitu Sanders pernah ngalah. Iya, kita semua juga tahu gitu loh. Dan ini sepak bola bukan Kalau matematika. kata gua emang lagi wangi Arsenal. Orang Iya, kalau lagi betul, wangi mah betul, betul. kayak waktu Liverpool waktu itu artinya Betul, apa betul. aja. Dia. Betul. Sama lah kayak kita di Piala Dunia. Sekarang coba gua tanya endorsan gimana? Ya wangi dia. Ya iya kan? Dia wangi. Ya jadi emang ada wanginya Lagi angin segar. Ya, Angin. Ya tapi kan ini wajah yang berbeda dari Coach Justin. Tapi gua berharap yang dia bilang benar. Iya, ya. Walaupun itu teori tapi mudah-mudahan aja benar. Kalau kita lihat 3 bulan lalu, Coach Justin nggak akan membuat omongan statement seperti ini kan? Iya, Karena lu betul. kemarin masih nggak yakin. Iya, di iya, iya, awal-awal iya. musim Dan kan? sekarang kan terbukti Sekarang ini udah kan mulai yakin fakta banget bahwa tim Arsenal ya. yang gue pertanyakan kan sekarang bukannya strategi dan lain-lain. Iya, iya. Mental. Mentalnya bisa nggak? Mental itu perlu dibentuk. sih. Dan sekarang tahun ini luar biasa mental Arsenal. Like it or not, berapa kali mereka ketinggalan? Balikin. Comeback. Itu kan mental. Dan Arteta tuh makin pep banget gue liat. Iya. Sampai ke gestur-gestur pinggir lapangannya. Memang dibikinin kan dari dulu memesnya Bener, awal-awal bener. kan? Cara dia berekspresi. Bener, bener. Makanya mereka berdua cocok. Makanya. Nah ini kalau ngomongin dari Arsenal sendiri baru perpanjang kontrak seorang Martinelli sampai 2027 dan nextnya katanya dalam negosiasi dengan Saliba dan juga Bukayo Saka untuk kontrak yang lebih panjang. Nah Martinelli ini bahkan dari pasca Piala Dunia penampilannya mulai menurun dan masuknya Trossard ini menurut lo akan menjadi kompetisi yang bagus nggak? Lo dulu deh Jal, Bagus banget karena gue jujur nggak biar dibantai lagi. Udah ketawa. untuk kondisi tim yang ideal kan Arsenal dirumorkan datangkan Mudryk tapi Iya, akhirnya iya. Trossard itu justru yang paling tepat menurut gue karena gue nggak suka kalau tim punya dua pemain yang di posisi bersamaan di usia berkembang bersamaan karena itu menurut gue nggak ideal belum di usianya gitu tapi kalau untuk Trossard ini sangat-sangat ideal apalagi di momen-momen apabila Martinelli lagi form kayak sekarang ya bisa datang Trossard pemain yang bisa mengcover tiga posisi di depan dan ditambah faktor Nketiah lagi bagus banget menurut gue ya Martinelli perpanjang kontrak ya fine-fine aja toh dia masih muda tapi dengan datangnya Trossard ini bisa jadi booster bagi Arsenal untuk mengejar Piala Liga Inggris ini buka puasa ini setelah beberapa tahun ya jadi menurut gue win-win solution untuk Arsenal datang Trossard. Ya walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir dia lagi menurun ya coach ya. Menurut lo ini jadi sebuah kayak tamparan nggak sih buat Martinelli? Ayo lo udah nggak bisa santai lagi, zona nyaman lagi, udah ada orang yang bisa gantiin posisi lo nih sekarang kan? Praktis Martinelli sama Bukayo Saka itu nggak ada penggantinya. Iya. Di atas kertas ada Reece ada. Nelson, ada Marquinhos, Marquinhos atau iya, iya. whoever lah. Cuman kita semua juga tahu bahwa kualitasnya tidak memadai. Nah sekarang at least di sayap kiri itu ada pemain yang kualitasnya ya mungkin selevel. Dan Martinelli akhirnya kan menurun. Ya kan dan Martinelli bisa etos kerja ini kan bagus, bukan skillnya atau apa, tapi etos kerjanya. Skillnya mah tapi lumayan lah coach. Ya Dia lumayan. Bisa step over, Betul. ya kan? Itu yang tepat, lumayan. Lumayan. Bukan top, Iya, iya. ya kan? Sementara Arsenal kan butuh yang top. Nah, pemain kayak gini kan nggak banyak juga penyerang yang mau bekerja keras. Dan ini tetap dibutuhkan. Makanya mendatangkan Trossard kalau di sepak bola kan bagus atau enggak tergantung duitnya berapa. Ya kan? Kalau Mudryk 2 match main jelek aja dihantam kiri kanan. Iya. Trossard 20 jutaan men. Jadi ngelihat dari harganya, Jorginho 3 pemain dibeli nggak sampai 50 juta, nggak sampai setengahnya Mudryk. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau gue bilang ini juga beban buat pemainnya, meringankan beban buat pemain bahwa gue datang nggak terlalu mahal loh. Jadi kalau gue nggak bermain jelek ya tolong kasih gue kesempatan. Tapi kalau lo jadi beli Mudryk kan ngeluarinnya berapa tuh? 60 ya? 60, awalnya 70 ya. 70. Ngeluarin segitu juga kan. Nah, kalau Martinelli mungkin kayak stok ya, kayak saham lagi turun. Cuman kalau kita ngelihat pergerakan Trennya. maksudnya Trennya bagus. dibanding Iya, dia iya. di musim-musim sebelumnya, Oh, gua naik rasa ini terus. lagi Iya, lagi progresinya lagi ada, ya, progres kondisi terbaiknya gitu. Maksudnya pengambilan keputusannya. Dulu kan sering banget terlalu singit lah di pinggir. Maksudnya banyak pergerakan yang harusnya lo ngelakuin ini tapi lo ngelakuin ini. Tapi sekarang tuh udah klop banget sama sisi permainannya. Jadi gue rasa ya bagus pilihan untuk memperpanjang dia sampai 2027. Oh iya jelas bagus itu mah. Dan dia ketolong ada Anthony.
Jadi semua aksi dia pokoknya di bawah aksi spektakulernya Anthony lah. Kalau mau diledek-ledekin orang gitu loh. Kan show off gitu kan. Enggak, dia nggak gitu. Anthony. Oh iya, Anthony ya. Martinelli nggak begitu. Martinelli nggak show Sama off. sekali nggak ada show off. Iya, tapi kalau dia udah kan pemain gocek-gocek kan. Gini, tapi nggak muter-muter. Pemain gocek yang ngasih off tuh cuma Overmars. Lari aja udah. Tapi Sama Mas jago Kanjalskis, sih sama zaman dulu. Kanjalskis. Nah, Lurus sih. ini Jorginho update terbaru gimana Mas? Ada kemungkinan dia debut nggak? Dari update terbaru dari media-media, kan lo orang media nih, mantan. Belum. Oh, udah punya media baru dia? Nanti Jadi bosnya. Oh, baru. ini kerja sama yang senior-senior. Lu. Dari... Oke, lanjut. Gue terakhir sih update-nya belum ada ya? gue lihat lagi sih. Maksudnya dia bisa main apa enggak di laga ini. Cuman kan gue seperti di hari Rabu kita ngomong, dia pun gue rasa akan bukan jadi pilihan, starter. bukan pilihan utama untuk jadi starter. Tetap aja yang main pasti tetap Partey, Saka, Odegaard gitu. Cuma kalau nanti di babak kedua lo butuh pemain yang bisa ngedelay, kalau memang dia udah bisa main, ya layak untuk Lo dicoba. menilai transfer Jorginho gimana? gue melihat transfer Jorginho. Gue mengingat dia dibandingkan dengan Messi mau jadi Ballon d'Or. Ya. Artinya emang semudah itu gitu loh. Kualitas seseorang diukur dari penampilan satu musim gitu kan. Walaupun tendangan penaltinya jadi tren kan dengan loncat-loncat Iya. itu. Gitu, tapi ya untuk Arsenal yang sekarang lagi memimpin, lagi butuh konsistensi, butuh backupnya juga. Dia bisa mainin peran di lini tengah. Gue lihat juga dia bacot juga kalau di lapangan, bisa ngelit. Yang lain pembelian yang bagus dengan harga juga segitu murahnya Murah kan. banget, ya. Terus dia pindahnya juga ke tim yang bakal kalau dia masuk terus dia punya kontribusi juara, Iya. nama dia menjadi naik lagi. Belum pernah menurut juara gua juga sih- dia Premier League kan? Iya, jadi keputusan yang tepat menurut gua buat dua-duanya ya, antara Jorginho sama ini. Tapi kalau apakah cocok dengan polanya si Arteta gua nggak tahu lah. Tapi melihat bagaimana perannya di Chelsea, bagi gua kan dia pembagi bola ya, tapi juga bisa ngerebut bola kan. Bisa, rajin intercept justru Ya, dia. dengan dia gue lihat sering one to touch sih, dengan apa Arteta sama kayak Pep harusnya cocok. Dia kan doyan yang bagi-bagi bola Vantage, ya. kayak begitu kan si Possession, ya. Jorginho ini kan. Jadi ya kita lihat aja di main nggak tahu lah gue. Ya, paling kesempatan babak kedua sih mungkin palingnya. super sub ya. Babak kedua Iya. menit 70 Paling nggak kalau gitu. Jorginho main, gue nambah pemain yang gue kenal lah di Arsenal. Emang yang lo kenal siapa sekarang? Gue tuh apal banget zaman dulu. Oh iya, Overmars ya. Dia dulu itu fans Arsenal. Oh gitu? Iya. Marknya dari zaman ini? Bukan fans Arsenal. Pas Peti. Belanda di situ, ya gue doyan sama Arsenal. Overmars dan kawan-kawan Iya. ya. Kan cuma Overmars, Bergkamp, siapa lagi? Banyak. Belanda? Belanda. Siapa? Overmars, Overmars Bergkamp lah. Oh, udah. Masa Era itu gitu siapa lagi? Udah, abis itu Nggak kan ada. Van Bronckhorst. Hah? Broncos iya, di pernah. Arsenal. Bronckhorst. Oh, Bronckhorst tapi di Arsenal. tapi nggak Yes. bagus. Arsenal. Nggak bagus kan mainnya? Lumayan. Bagus juga. Dulu Jadi mana dari back? Arsenal Habis dia itu pindah kan ke Barcelona. Pire, Ljungberg. Karena gitu. setahu gua kiri yang paling kuat tuh dulu sempat eranya sebelum Broncos kan ada si siapa? Terus ada satu lagi. Penyerang sayap kiri yang kayak kulit setengah itu yang cuman dia flop. Aduh lupa gue namanya. Ake. Bukan. Ada Bayor. Ya mirip-mirip Ake lah. Lupa dah namanya. Iya. Enggak, tapi Ada banyak orang Belanda. kok. abis back kirinya abis eranya siapa? Winterburn kan back tengah ya? Winterburn kiri. Kiri kan? Habis Wilson Winterburn siapa? kanan. Iya, Tony habis itu- Adams tengah. Abis Winterburn siapa? Habis itu Hafal harus gua. eranya itu. Broncos. Broncos. Yang pas, Bolt. yang pas itu asli Cole kan? Yang pas Asli Anglican Cole itu habis itu, kan? asli Cole. Habis Ashley Cole itu habis Broncos. Iya, tapi Oke. maksud gua Yang- levelnya yang menurut Broncos gua bagus. Yang the best defense-nya Ashley Cole, Iya kan? Colo Torre, Kalau Torre, Tororita. Sandero sama Ebue itu komposisi yang mereka masuk enggak, final Liga Senderos, Champions. Senderos. Setelah yang Final lawan Liga Champions. lawan Oh iya, Barcelona tapi itu. pas konsisten di liganya bukan Senderos kan? Masih ada si Nggak ngerti. Oh, loh. era terakhirnya mereka Iya, itu iya. ini. David Simon. Tahu doang. Tahu ya Nih, poinnya. Glenn Helder. Oh, Helder. Glenn Helder, Bergkamp, Mark Overmars, Van Bronckhorst, dia ini ya? Quincy, Orang Jerman ya? Ousu, Yang lainnya nggak ada. Belanda. Oh, gue pikir Belanda. soalnya Herdel. Helder. Helder. Oke, masih ngomongin Arsenal, tapi Kenceng lah katanya larinya. tadi kelihatannya coach juga yakin kayaknya tidak akan ada batu sandungan dari Everton dengan Sean Dyche yang memang Arsenal sejauh ini sudah terbukti menghadapi tim-tim Inggris Ya yang udah kecil. lah, lu sekali-sekali lah, lu tantang Koci. Wah, belum. Kalau Oh, belum. Arsenal- Kuli aja belum lulus. Minimal seri aja, minimal aja seri. belum lulus. Belum kuat. NPWP aja belum punya.
NPWP aja belum punya. Jangan dibahas. Oh iya, maaf. Oke, kita ngomongin. Dibahas. Lu nggak lihat penonton kita tuh banyak. Sampai yang UMKM di sini tuh langsung Oh ketahuan iya, semua. makanya. Nanti kita ngomongin soal UMKM yang kita punya program soal UMKM NPWP. terkait. Bentar ada. Lah kan dia belum lulus, wajar masih bocah. Kita ngomongin mantan pemain Arsenal, seorang Gabriel Gak, Paulista. gue mau nanyain dulu mendingan karena lu nyinggung dia. Gua nih belain dia. Apa itu? Maksud lu tentang lu nggak dimenangin di nominasi yang kata lu itu settingan itu apa? Nggak ada. Emang yang dimenangin siapa? Oh, bukan soal pemenangnya. Tapi? Pemilihan nominasinya yang salah menurut gua. Siapa yang dinominasi? Asal aja. Oh gitu. Dan lu kan bilang lu nggak dimenangin di situ. Bukan nggak dimenangin, gue Nggak dicoret. dinominasikan. Nggak jadi dinominasikan, ada tiga Oh lu nominasi. nggak jadi dinominasikan karena lu akhirnya cabut. Karena karena muncul di sini. Iya, makanya kan. Sebelum cabut. Oh gitu. Karena muncul sini, Tapi oke, lu ini harus hukuman. presumption of innocent loh. Nggak yang asal. Lu tahu dari mana emang beneran dicabut gara-gara itu? Orang dia ngomong. Dia ngomong. Orang ngomong face to face di ruangan. Ya kalau itu pengakuan. Kalau pengakuan artinya jangan sampai tayangan ini Ja- yang dipotong nominasinya- ini salah. Ya, Pak. exactly. Ya buat Iya apa kan? tayangan ini ada bahas itu? Orang Makanya hati-hati kalau lu mau tampil di Jebret Media, lu bisa digeser di mana. Kalau gue emang, ya gue berani ambil risiko itu. Karena lu emang udah digeser. Emang gue bisa tampil di mana-mana. jadi Jangan kamu lu apa ya? memastikan aja supaya jangan sampai ntar lo ada yang mengambil potongan IG lu nggak punya jawaban. Enggak. Sekarang udah ada jawabannya ya. Emang udah Memang ada langsung jawabannya. ngomong di depan lu. Orang dalam udah tahu semua. Bilang apa dia di depan lu? Enggak usah dibahas. Ya, gua mau memastikan lu Nggak usah aman. detail. Gua memastikan lu aman. Jadi Panji, Ah. saya tidak akan memberikan kamu SP ataupun menyuruh kamu resign. Tapi ini hukumannya. Saya cabut semua nominasi kamu. Oh, berarti aman. Gue gampar tim sosnya Jebret yang sampai motong ini naruh di ribut sama gua. Ribut sama gua. Lu potong gua waktu gua ngomongin terakhir apa lu? Mana? Enggak. Apa lu? Udah gantian enak aja lu. Itu kacau tuh terakhir itu. Tapi itu ada hubungannya sama sepak bola. Apa emang? Ini personal ya. Lu ngomong gitu malah dipotong sama orang. Jangan ada yang potong, tapi Jebretin potong aja. Udah ngomongin soal mantan pemain Arsenal, Ya, silakan. Gabriel Paulista yang Wah, itu gua nonton baru kali itu gua nonton. seberapa parah sih menurut kalian ini Itu yang layaknya Gua- hukuman seorang gua nggak lihat yang tackle. yang Lo nonton ke nggak? ini ya. Gue nonton. Lo nonton Gua badut nonton. sekarang katanya kan? Gue kan bilang, gue nonton pertandingan yang bagus. Iya, Dan Madrid berdasarkan match sebelumnya, Madrid main bagus. Gue mau lihat lagi, apakah Madrid tetap bermain bagus, Bagus dengan pola yang sama. Ternyata benar bagus, kok Sampai bikin nggak video konsisten. Just Talk Madrid Ta- is back. Wah, berarti keren Madrid. Tapi harus diakui juga bahwa Valencia ini lagi jelek. Iya. Ya makanya baru dipecat kan. Iya. Kalau kita bicara Gabriel Paulista, ini gue ini dua orang Brazil yang merantau Gila sih. mencari duit Mau ngebunuh karir ini. di satu Brutal. I mean, come on, man. Ngerti nggak? Lu boleh nggak suka sama Tapi Vini. zaman di Arsenal dia juga suka gitu kan. Iya Emang lah, ngawur kan dia. Ini sesama Brazil loh. Iya. Sampai si Amo Militao hampir ribut juga kan. Dan yang diincer itu bener kaki, karena gue pernah melakukan hal yang sama kayak gitu pas lawan Milanisti. Ya. Jadi bolanya kemana, gue hajar juga. Merah juga gue. Ini parah sih. Cuman ini kan Valencia. Lu merugikan tim lu kan. Iya. Udah ketinggalan 2-0 ya pas kartu merah udah selesai. Nah Tapi itu parah, itu bener-bener parah. Jelas-jelas sengaja. Cuman hajar kayak gitu nggak mencederai lah. Masa sih coach? Nggak Bisa. serius, nggak. Kalau udah Nggak lah, itu tendang kayak gitu. Dia kan punya deker di Maksudnya depan. nggak open stats gitu Karena kan. nggak kena. Iya, Kalau nggak- open stats beda. nggak incer lututnya atau apa. Jadi bener-bener kakinya diselengkat lah kayak gitu. Walaupun itu tetap Diselengkat tapi kenceng ya. Iya, diselengkat kenceng walaupun itu tetap definitely merah. Cuma, Ya. I mean, tujuannya apa gitu? Itu yang gue masih sekarang belum tahu. Itu Apakah ada udah dendam ada urgensinya pribadi? dan nekel gitu. Vininya langsung Sama bangun juga. Vini. Vininya Iya. langsung Dia bangun. langsung Iya. ini Iya, emosi. iya. kan. nunjuk. Maksudnya Ya artinya cederanya iya. nggak parah. Ya kita perlu lihat latar belakang klubnya dulu di Brazil juga. Ya, Kan mungkin. bisa aja. Ada dendam nggak ya? Itu Itu yang gue secara- pengen tahu rivalitas. ada apa nih antara Secara dua rivalitas Brazil ini. satu, kedua Rivalitas, juga siapa sih? Ini. Bukan Gabriel. Gabriel ini Gabriel kan Paulista. seniornya. Iya. Senior Vini di Brazil. Iya. Namanya senioritas itu tetap Ada. dalam sepak bola itu kan juga ada. Mungkin sepanjang game mungkin dia suka ngeledek-ledek Iya, kocik-kocik gitu show kan. off gitu. Ah ya kan kayak gitu kan anjing Oh, sorry.
Anjir nih junior gua. Nggak ada adab. Jebretin tolong dipotong. Sorry. Nggak, maksudnya kayak senior ke junior suka gitu Iya, kan. iya. Hancur nih. Iya. Lu dulu masih bocah, lu Waktu- sekarang gini-giniin gua waktu lu. di- Ya kan nggak ada yang Iya, tahu. iya. Wajar juga lu. Waktu SMA lu sering begitu kan? Lo sering. Lebih paham Sering jadi. gua, Kan lebih SMA lu sampai kan- sekarang gua. Masih ya. Sampai sekarang. Sampai orang tua datang ngumpul udah nggak boleh lagi, sekarang ada keme-keme gitu udah nggak boleh. Oh ini keme bukan di lapangan. Oh, di Kalau gua lapangan. kesel lihat lawan gua. Gocek-gocek. Enggak senioritas di sekolah lu? Iya. Di dalam sekolah? Justru gua di lapangan lah. Oh, lapangan. Ya kan. Begitu gua lihat ini anak junior Di SFC terutama. gocek apa? Disikat. Selesaikan. Selesai kan? Rizky Bilar pernah gua omelin itu main di SFC. Belum kenal gua, gocek. Duh, untung cakep dikit mukanya. Cuman gocek. Woi. Jangan lama, itu temen. Oh iya. Setim. Kebayang kalau lawan kan? Itu lo ngebela Lesti di Nah, sini. mungkin itu begitu. No komen. Komen. Ini pengalaman pribadi gua main bola, ini nggak ada hubungan sama infotainment. Jangankan malam tadi main bola. Gue kalau main bola mah hanya gue yang boleh gocek-gocek, nggak diomelin. Gue Gua gila. maklumin kalau dia. Gue bingung dulu kan kita punya program ya, ngundang main bareng netizen ya. Netizen nendang goal kick jauh. Gimana? Lu nggak bisa nendang, bikin orang repot aja ngambil bola jauh. Main bola nggak boleh nendang ketinggian nih, gimana konsepnya anjir? Siapa? Lu! Lu ngundang orang main, orang nendang ketinggian diomelin anjing dibentak-bentak. Lu ngomong apa barusan? Anjir maksud gue. Udahlah. Tapi maksudnya sometimes it happen kayak. Berarti ya rating tackle ini menurut kalian Tapi itu parah banget. 1 sampai 10 berapa? Enggak lah, itu Nggak bukan nyampe. tackle yang benar-benar. Bukan tackle parah ya? Gue Maksudnya nggak tahu sampai karena sampai lutut ya? gue sering melakukan tackle kayak begitu. Nggak, gitu. tapi dia motong coach Iya, dari betul. belakang benar-benar Nyapu. gitu. Tapi Iya, nggak tinggi aja sih untungnya. Dipotong dan apa namanya untuk gue itu ya. Nah itu mungkin karena ini nggak kena coach. Kena- Kalau kena kena mah di parah. udara juga. Kena dikit. Niat melakukan foul memang Niat niat, melakukan cuman nggak foul. niat Nggak ngeliat untuk bola. mencederai, Iya. ya nggak niat untuk mencederai. Satu lagi sih. caranya, tahu nggak lo? Mana? Pemain gocek nih, pemain gocek. Hah. Pak, lutut taruh sini nih. Aduh. Jadi begitu dia gocek, deng, kesuntik namanya. Oh, iya. Nah kalau udah kesuntik tuh, Itu udah susah tuh. sakit tuh. Itu yang paling sering siapa? UK. Yoi. UK tuh paling sering nendang tumit orang kalau udah ngelewatin dia tuh. Padahal lutut dia juga udah hancur juga ya. Itu karmanya. Sama gue juga. Udah sama, gue juga sih. Dia juga. Sama, gue udah 4 tahun ya, 4 bulan nggak boleh. Tahu nggak lo yang ternyata tim kita sekarang paling jago siapa? Virzi. Iya jago ya katanya. Wih. 2 gol kemarin ya. Doyan lari. Gue belum pernah gue kolongin. Main lo. Maksudnya untuk lu lihat muka dia tuh lo nggak nyangka dia bisa begitu. Emang mukanya kenapa? Muka dia tuh bukan muka yang kakinya silang yang biasanya kalau kita mau main bola udah tahu nih jago nih. Mukanya kayak bengkoang ya. Mukanya kan kayak Kayak pandai komputer, Kayak pandai Mas komputer. Aryo. Kayak dokter Iya, gitu ya. kayak orang- iya kayak dokter. katanya sat. Wih. Lincah ternyata ya. Lincah. Ya, kita ntar undang main Virzi lagi ya kapan-kapan ya. Oke, abis ngomongin rating Dia tackle emang kalian. wingback, emang wingback harus wing. Wingback. Nah, lu lihat nih, muka dia kan bisa main bola. Nggak tahu Wingback kacau kayak banget. Abrar dong. Nah Kayak ini si Abrar dong Anggi coach. wingback. Si Anggi Nah, mukanya gimana tendangan kungfu? orang main bola apa? Pas main Sama kayak Mardel dong. nah itu bener-bener gak bisa ditolong coach. Gue bener-bener mau ngasih dia menit bermain tuh karena bener-bener iba gue. Kalau nggak dimainin udah dateng kan komit. Gue ngeliat Mardel nggak pegang bola loh, lari doang. Hah? Lari kok kayak gini? Cuma dia tahu diri coach. Jadi dia diam, akhirnya malah gue mainin. Dia belum main ya main. Dia sama Haikal dulu ya kalau lari. Kayak papan serikali kan lari. Nah Mardel gitu, lurus semua nggak ada yang bengkok-bengkoknya. Oke, jadi ngomongin main bola. Oke, abis Nggak, ngomongin. karena apa? Apa? Ini nggak ada di IG. Iya. Gue mau ingetin karena ini ada di meeting kemarin. Hah. Mulai Februari Ya. kita akan sewa lapangan. Jadi kita akan ada minimal main bareng di lu cedera ya, lu 4 dateng lah. bulan ya, baru bisa. Antara mini soccer atau lapang gede sama 1 kali main badminton. Kita akan regulerkan. Jadi akan ada Main deket-deket kan? iya, emang lu di mana jauh? Sama Jauh jebret dari mana? media. Karena dia definitely gue nggak datang. Enggak lah, kita cari yang paling win-win coach. Ya kan Bintaro. Gak bakal datang. Para bunta. Gue ke Kemang aja males sih. Ya pokoknya kita akan adakan itu. Internal apa? Enggak, kita akan main sama Jebret tim? follower ya. Oh, Oke. Tapi itu hanya untuk fun football, bukan buat pamer skill seperti yang kalian lakukan sama teman-teman kalian ataupun sama kompetisi atau SSB ya, karena hanya untuk fun football sama kita yang lututnya udah pada rapuh Yang pamer semua. skill di blacklist langsung. Ya, jangan pamer skill. Tapi kalau kalian mau naikin skill kalian, ada nih caranya. Skillnya, rating skill kalian untuk jadi content creator, MC atau presenter. Silakan Pak, jelasin Pak. Lo bisa ikut juga nih Jal, lo kan baru mulai nih, baru nentes dari telur nih berarti lo mulai menjadi dunia sportcaster, dunia
host atau dunia pandit tuh ada gambar yang mau jadi content creator. Bukan gue yang buat ya, itu Yudi yang buat. Oh, tempatnya Yudi. Ini sumpah ini kayak PowerPoint banget nih bikinnya. Lu bisa bikin lebih bagus sih Jal pasti ya. Kayaknya bisa deh. Bisa bikin. Nah ini langsung Jal. Kasih tau lah, ini mau jadi apa? Yes, kebetulan banget gue juga udah daftar nih buat acara ini. Nah, Ya itu. kan? Ayah 200.000. Kebetulan banget gue udah daftar Dipotong dari fee ya? jangan itu kalau itu jangan. Ada deh. Valen langsung jadi yang Jangan. guru teachernya nih ya, pematerinya ya. Untuk acara ini sendiri akan dilaksanakan di Lasai Coffee Eatery and Roastery pada tanggal 25 Februari nanti. Ya. Nah, jadi Bogor. bagi Jebret Team yang pengen ikutan masih Sentul. ada waktu nih buat daftar. Daftarnya di mana? Berikut info selengkapnya yang udah ditampilin di layar Itu ya layar. info lengkapnya. Jadi kalau mau daftar langsung cepetan tanggal 25 Ya. Februari ada Valen. Berapa jam lain Jadi durasinya? kafe ini kafenya Yudi Octave. Nah, itu Yudi Octave, Yudi ya. Octave ini kemarin ketemu abis kita appreciation night itu akhirnya gue mampir ke kafenya tadi. Ternyata ada yang namanya belajar dari pakar. Jadi sebelumnya ada musik tuh Andy Rif, terus ada lain-lain. Dia bilang gimana kalau public speaking, gue langsung okein aja. Dan kalau emang ternyata banyak peminatnya silakan datang. Dan ada Yudinya. Yudi ini orang yang Wartawan senior, senior ya, wartawan senior. meliput beberapa Piala Dunia, 4 Piala Piala Dunia, Eropa, 4 Piala dulu Eropa. satu kantor sama Mas Aryo Sen- juga. Senioritas nih apa teman Mas? Apa? Senior apa teman? Senior. 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 Lebih Bukan senior. teman. Jadi bisa bayangin nggak kalau dia aja juniornya Yudi, Mancing. Firzi itu kan apanya gitu loh. Iya, 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 Ya kan, iya. jadi kalian bisa datang, sekalian bisa ketemu Mas Yudi juga. Kalau lo mau dengar pengalaman dia tentang meliput pemain, dia punya foto-foto yang best 11 tapi 4 best 11 tapi semua best 11-nya fotonya sama dia. Oh, Selfie, keren selfie. Yang banget udah ya. ketemu sama dia semua. Selfie. Gitu. Silakan datang, kita sama-sama di sana belajar bareng-bareng. Jadi ingat sama Best kalau ngomongin Best 11 ya. Ya kita doakan Best dapat kerjaan yang terbaik ya. Buat Dia Jebret bisa Team. balik lagi minimal ke sini. Oh iya. Makanya tunggu callingan Abrar ya, Brar. Buat Jebret Team yang mau ikutan program tadi langsung aja daftar tanggal 25 Februari Len ya. Iya. 25 Februari di Lasai Coffee and Eatery. Nah, ini juga kita akan juga mempromokan berikutnya. Makanya. Barusan gue Baru inget nih. Baru. siapa yang ngajar? Terus dia tadi ada acara juga kalau Lo ada cara. Enggak, makanya lanjut. Oke, kita akan ngebahas lagi Ya, dan pertandingan. itu adalah maksud gua bagian dari yang namanya sama-sama bantu kemarin udah ya. sama Betul, Desa SSB ya. Jadi kita ada SSB sama-sama bantu, kita dibantu karena teman-teman naro apa ya brandnya ataupun juga jasanya di Jebret Media, di DPI ataupun di program lain. Tapi kita juga bantu teman-teman untuk kita promosikan. Harganya bukan harga brand-brand seperti yang biasa, tapi benar-benar kita sama-sama bantu untuk bisa sama-sama maju. brand apapun kan. Ya, Brand apapun, tapi diutamakan memang UMKM. Maksudnya atau makanan personal boleh, brand. makanan boleh makanan gitu. boleh. Baju ya, clothing atau Kecuali ini apa judi dan pembesar-pembesar kita enggak. kaca. Ya pokoknya pembesar. Oh, nggak enggak. boleh kaca besar ya. Itu dia dukung sekali UMKM Indonesia bersama Jebret Media. Oke, kita pindah ke Italia sedikit ya. Tadi sedikit. Soal Benfica tadi dengan harga transfer. Benfica. Enggak, gua nggak bahas itu di London. Di London nggak ada. Londonnya Derby della Madonnina yang di sekarang udah kayaknya udah nggak ada presisnya karena udah mengejar Serie A kayaknya agak susah. Tapi untuk mereka mungkin presis lokal derby yang memang ada gengsinya. Menurut lo Inter dan Milan dengan segala macam situasinya, Inter yang kemarin baru lolos ke semifinal Coppa dan juga Juara Supercopa. juara Supercopa tapi kayaknya chance untuk Serie A susah lawan Milan yang udah hancur-hancuran semua tapi masih punya chance di Liga Champions. Lo ngelihat seperti apa nih chance-nya? Justru buat mereka penting. Dalam Buat artian Milan? Oh, buat dua-duanya, oke. dua-duanya. Karena kan di atas lo udah susah lah ngejar Napoli ya, 12 poin kan. Next year Udah susah tiket banget lah Champions ya untuk berarti untuk ya? ngejar dia. Cuman ya ini lo namanya derby, ya tetap aja derby. Gengsi ya? Lo bicara form of the day, Kapan sih itu? Senin dini hari. Senin dini hari. Grande Partita. Jam 3. 2.45 apa jam 3 lah? Baru tahu mau bikin yang itu yang for member. Mas komen. Love reaction. Jam 3 no thank you. Jam 3 ada ketiduran. Iya, jadi dari Tidur dia. kalau jam 3 udah ngantuk. Oh iya. Kadang-kadang ditinggal ya. Tinggal. Orangnya Nggak, kadang-kadang nggak bangun, baru bangun babak kedua. Itu lucu banget. Oke, lanjut Antonio. Iya penting tuh, Pak. Jadi kalau form lo tadi bicara terakhir kalah, ya kalau di derby itu kadang-kadang suka nggak terlalu ngaruh gitu. Ya walaupun Milan menyedihkan juga sih, kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Kalah 5-0. Dan sekali menang 4-1. dalam 10 pertandingan terakhir. Iya, sekali menang dalam 10 Itu pertandingan Arsenal terakhir. kalau juara musim ini musim depan begitu coach. Langsung drop. Enggak. Arsenal punya basic yang kuat. Waduh, Sekarang udah terbukti dengan mulai omongan gue sesumbar. musim lalu, Milan ini tim gerasa gerusuk. Makanya lu sekarang udah beli jersinya. And you cannot survive dengan gerasa gerusuk. Jadi tolong ya, Ya Liverpool nggak ngerasa gerusukannya juga sekarang nggak survive. Marcel Widianto, Oki Rengga, ujung-ujungnya gue yang bener.
Udah serius tadi ngomongnya dipotong mulu. Ya, berarti dia penggemarnya Tengku Wisnu. Inter Milan kan? Inter Milan. Iya, makanya. Nggak juga. Lu nggak juga. Enggak juga. Lu sebagai fans Milan zaman dulu kan, lu fans Milan zaman dulu kan? Fans Milan. Sama Dia Renzi fans Gelit van Ya Basten itu sama juga itu. karena Belanda. ya. Semua yang ada Belandanya. Gimana lu lihat Milan sekarang dari Oh, menyedihkan ya? dan tahun lalu juara. Berarti lu Menyedihkan. setuju dengan coach Ya ya? Dengan, tapi yang penting Habis Piala Dunia sih mereka menyedihkan tuh. yang penting udah juara lah kemarin lah, udah ada yang dibanggakan dulu daripada lama-lama nggak ada ininya. urgensinya Jal, derby ini menurut lu siapa yang lebih urgensi ada buat dua tim ini? Inter sih ya, tapi bagi kedua tim yang paling penting Penting ini bisa dijadiin momentum untuk sama-sama bangkit gitu. Inter bisa menang 3 Gimana kali jadi beruntun. sama bangkit? Inter Karena apa cuma sama satu. bangkit? Kan Inter dia menang itu cuma rank satu. 2 Inter loh. semenjak musim Apa lalu- bang Inter itu rank 2? Iya, tapi sejak musim lalu sangat-sangat jarang bisa menang dari 3 game beruntun gitu. Gua rasa musim ini kalau dia bisa balik ke form itu, setidaknya top 2 udah prestasi buat Inter dan bagi Itu Inter data doang itu, dan Keles. bagi Milan bisa jadi momentum titik balik bagi musim season mereka gitu. Setelah menyedihkan banget setelah Piala Ya lu berarti Dunia. lebih condong kemana? Inter atau Milan? Inter sih masih. Inter. Tuh, Oh, kalau gue Milan lebih urgensinya lebih gede. Lebih urgentnya. Lebih gede. Urgensinya walaupun mungkin kalau Iya, dari karena kan rentetan dia kalah itu kebobolan banyak di derby, otomatis double lah. Oke. Walaupun kemarin kalau lu lihat dari kemarin Piala Super Nggak gini, kalau lu bicara derby itu nggak bisa lu rank 20 lawan rank 1 pun masih bisa menang rank 20. Kan ini derby. Jadi emosinya berbeda. jadi kemarin kalah 4-0 itu nggak tolak ukur juga. nggak Derby sama kemarin. sekali bisa jadi tolak ukur. Gua ada 2 pengumuman dadakan ya. Boleh. Yang pertama kita silakan mengucapkan besok atau Gary Nikah. Jadi hari Senin sawerianya kita persembahkan untuk Gary. Yes, Ya yes. supaya nanti teman-teman hari Senin persiapkan yang mau kalian kasih untuk Gary bisa Buat honeymoon, kasih buat honeymoon. Gua nggak tahu tapi period apa enggak ya. Nah, jadi bisa buat Gary dan pengumuman kedua adalah tanggal 7 PB INA program bulu tangkis kita akan pergi ke Boyolali Wih. untuk bermain di lapangan tanah yang ada di sana namanya lapangan Old Trafford. Jadi kita akan ada meet and greet. Beneran itu ya? Kita akan ada mengunjungin PB di sana, ada juga kemungkinan dengan tempat Paralimpik dan kita akan bersama dengan Agri, Debi sama Bule menantang jagoan yang ada di Boyolali. Jadi kalau emang kalian merasa jagoan di sana, datang ke lapangan Old Trafford. Ini datang preman. Gue Pam jago. nggak main pam. Jagoan badminton. Bener juga lu. Sorry. Jagoan badminton. Jawara badminton. Ya. Papam lagi syuting. Oh, lagi Rekrut, ya. syuting. Sekarang belum ada sponsor. Ya. Oh. Titis yang berangkat. Jangan Ya. lupa Kita akan main di sana. 7 Februari. Silakan datang 7 Februari. 7 Februari di Old Boyolali. Trafford. Boyolali loh yuk. Oke, kita terima kasih sekali lagi untuk Aoi Nano Cluster Water dan juga Sari Mandi yang tidak pernah lupa untuk memberikan kita kekenyangan dan juga dehidrasi. Dahaga. Tidak pernah menghilangkan dahaga kita. Oke, thank you semuanya. Jabretin, sampai ketemu. Udah Bye-bye. Happy weekend. bingung.